Bunyi ngeng. Itu di mana? Noise. Sini kah? Ntar ya teman-teman ya. Ntar. Saya udah keliling tadi. Keliling komal-komal. Masing-masing komal sudah ada narasumbernya kan. Anakku lagi ini dulu potong kuku. Potong kuku abah. Sekaligus bersihkan yang gatal-gatal. Terus ininya apa aku bilang? Hancur sekali kuliah ini bodoh. Terus bajunya kapan datang? Ini ya, hari ini gue tanya nunggunya kirim. Gitu. Tapi sibuk sekali, banyak sekali pesanan baju juga. Ya, makanya pesan sekalian. Itu gambar-gambarnya abah yang abah kirim gimana? Ini sementara apa? Desain. Didesain aja. Ya, contoh desain. Nggak ada fotonya. Ada. Berarti nanti kita live bareng lagi. Asik. Ntar ya teman-teman ya. Gatal. Noise lagi. Tunggu. Naikkan Bang Somo dulu. Berkibarlah negeriku. Ini filternya HP-nya Sadli luar biasa gantengnya. Astagfirullahaladzim. Ntar ya. Oke. Nah kayak gini kan bagus. Udah. Dan habis ke sholat. Asar gitu. Mau keluar lagi nggak? Oke, thank you. Apa? Kok bisa kayak gitu nggak? Ini gimana dong? Taruh aja sini, taruh aja di sini dulu. Nih. Taruh situ. Nah, itu juga obatnya taruh situ. Mas noise ya? Oh gini caranya gini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tadi saya informasikan bahwa saya sudah keliling ke beberapa komal ya. Masing-masing sudah punya narasumber. Gak ada suaranya ya? Masa sih? Cek. Ada dong. Ya, kita tunggu teman-teman Oten untuk hadir di sini ya. Kita diskusi dengan mereka. Mudah-mudahan ada yang berminat untuk belajar menjadi manusia yang sehat akal. Jangan gila permanen. Nyembah manusia, gitu ya. Kita tunggu yang Oten, katakan Oten biar kita naikkan. Kalau sudah mengatakan aku Oten, cinta Indonesia. Oke, yes. Tes mic. Semangat sore, saudara Jisen, apa kabarnya? Halo, apa kabar? Semangat sore, perkenalkan dirinya. Mau diskusi apa? Kenapa kabur? Santai aja kita. Ayo yang Oten silakan naik. Silakan teman-teman yang Oten naik. Teman-teman Oten naik bang. Kita diskusi di atas bang. Ayo bang. Ada 2 Oten ini saya jambak naik. Kenapa rupanya bang? Trauma? Sakit ginjal? Retak ginjalnya? Hah? Ayolah naik. Di atas saya enggak lo sejuk, di bawah panas. Kalau di atas ini dingin. Naik lagi saudara kita ini. Halo bang, selamat malam bang. Bang, kok ngamuk? Oh, gimana toh? Minta permintaan tapi lari kabur. Kenapa? Ada apa sih? Aku kan tidak ini. Aku kan tidak menyeramkan. Ah ini, siapa ini? Semangat malam, Abang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, muslimah, Masya Allah. Salam Iya. kenal. Iya, salam kenal. Saya dari Maluku Utara. Ah, Maluku Utara, bagian Papua berarti ya. Dekat dengan Pak Bom Bom. Halmahera Selatan. Iya, tahu. Timika kan? Daerah sana kan? Enggak, daerah Di mana? Ternate. Ternate. Iya, Bacan. Oh, area Kalimantan. Iya, ya. Gimana Mbak? Salam kenal. Iya, salam kenal. Iya. Mau mampir-mampir aja, main-main aja. Dengar-dengar Bang Juma. Oh iya, kebetulan kita di sini mau diskusi. Iya. Ada temannya Kristen atau pendeta, tolong diajak ke sini. Oh, iya. Ada. Kalau saya di sini lingkungan saya banyak Kristen.
Mereka terkadang tidak mengkristenkan, tapi yang dari luar itu yang datang biasanya. Oh, Begitu. iya. Kita tunggu teman kita yang Kristen, ya. Oke. Iya, Kalau sudah ada baru Saya kita mau naikkan. saya mau dengar-dengar aja gitu. Iya. Ya, jadi nanti kalau misalnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Bang. Izin Salam Bang, satu Tuhan. Ya. saya termasuk salah satu fansnya Abang ini. Masya Kalau Allah. di mana-mana Bang Zuma itu aku cari terus akunnya Bang Zuma di mana-mana. Iya, iya, iya. Itulah Iya. sama saya juga orang Maluku. Ya izin Bang, saya dari Palembang. Gini, Ya. aku saking pengennya seperti Bang Zuma itu, aku pengen cari-cari buku yang Bang Zuma terbitkan tentang Iya, iya, iya. tentang apologet Bang. Kalau Bang Iya, Zuma iya. udah menerbitkan bukunya Bang, tolong kabarin aku ya Bang. Aku mau baca-baca untuk bahan baca-bacaan aku gitu. Insya Allah. Siap. Kemarin sempet aku udah beli punyanya Bang Dewa. Baru nyampe kemarin, aku telepon Bang Dewa. Cuman sebenarnya yang paling ngefans itu suami aku Bang. Kami berdua nih kalau kemana-mana buka Komal, ketemu Bang Iya. Zuma itu bermalam-malam Bang. Sampai aku tuh besoknya harus kerja itu ya mau gimana ya? Ya cuman limitnya sampai jam 12, kadang jam setengah 1 ya udah berhenti walaupun belum Oh, kelar. gitu. Iya Bang. Iya, iya, iya. Kami doakan ya, kami tuh pengennya juga ada kalau ada dari Palembang. Aku cari-cari belum ada ya dari Palembang yang muncul ya apinya. Palembang. Iya. Insya Allah kita ajak diskusi teman yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Apa kabar? Waalaikumsalam Gurunda, sehat selalu semuanya, hostnya juga. Iya, alhamdulillah sehat. Dinda Kurismoto. Iya, assalamualaikum Abang dah. Masya Allah. Ya. Waalaikumsalam Masih warahmatullahi pemanasan Bang Juma. Waalaikumsalam. Masih pemanasan. Pemanasan bisa dulu naik. kita, betul. Ya bisa naik kita. Kalau kayak gitu kita di bawah terus ini. Iya, iya, Iya. iya, Masya Allah. Nanti kalau sudah ada Oten baru kita Iya, kita turun sama turun. Iya, sip. Itu Silakan. rencana jadinya kapan Bang Juma? Apanya tuh, Bang? Itunya apa? Online-nya, online, offline-nya. Rencana kelihatannya sih pendeta pada mundur semua. Jadi kita mungkin pemget aja, jumpa-jumpa dengan para Zoom apologet gitu? aja. Enggak, tetap aja diadakan di Bandung. Oh di Bandung. Maksudnya jumpa teman-teman yang lain. Kelihatannya sih gitu. Kalaupun nanti ada pendeta, tetap aja Kalau kita mau adakan dia. datang gimana Bang Juma? Caranya gimana Bang Juma? Apa tuh? Kalau mau datang ke sana, ke Bandung. Abang di mana? Aku rencana insya Allah ke Cirebon aku kan. Abang di Cirebon ini. Ini baru pulang kampung ini. Rencana kan Iya. ke Cirebon. Nanti Insya Allah kalau kalau ada waktu kan bisa ke sana gitu loh. iya nanti jalan aja Bang dari Cirebon ke Bandung. Nah gitu caranya. Oh gitu ya. Iya, jangan ke Jakarta, nggak nyampe itu. Jangan jalan Bang, capek Ya. Bang, naik beca aja. Iya, naik beca bisa dari Bandung, Jakarta Bandung Dari bisa. Bandung. Tapi tukang becaknya betisnya meledak. Iya. Atau sekali nangis pas ditanya, Bang, kenapa nangis Bang? Capek? Enggak. Lapar? Enggak juga. Terus kenapa nangis? Aku nggak lihat jalan pulang, kata dia. Rupa-rupanya abangnya nggak tahu jalan pulang sampai dia nangis. Aduh, Masya Allah. Ya ini teman-teman kita, kalau yang Bang Yuda di mana Bang Yuda? Bang Yuda posisi di mana? Oh di Sumatera.
Sebelahnya Bandung bang itu bang, Sumateranya. Itu baru dibilangnya dekat berarti. Iya. Siap. Siapa lagi? Ya berarti disepakatin ya, nanti kalau ada Oten artinya turun, jadi kita bisa dengarkan diskusi Bang Zuma dengan Oten yang mau diskusi sama Bang Zuma begitu. Iya, iya. Kebetulan aku itu nyatat nomornya Bang Andi. Tapi Oh, belum tak iya. tapi Komunikasi sama beliau itu udah aman berarti. Dia yang punya Indonesia setengah. bisa kan? Kalau Sama Bang Bang Andi Andi. juga bisa kan? Gimana? Sama Bang Andi bisa juga kan? Bisa, bisa. Beliau yang ngatur. Itulah aku bilang, beliau yang punya Indonesia setengah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang teman-teman saya ini, pejuang Muhammad Hilal, gimana sahabatku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gurunda. Afwan Gurunda tiba-tiba Iya. tadi. Iya. Iya, assalamualaikum Ini- semua para sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman saudara kita Muhammad Hilal ini pejuang anti riba ya beliau. Alhamdulillah saya belum serius menanganin niat baik beliau karena masih sibuk. Dia punya lahan ya. Dia hibahkan untuk dirikan masjid di tempat beliau. Dan lokasinya itu boleh dikategorikan di Kota Makassar. Bisa dikatakan itu dalam Kota Makassar, dan beliau punya lahan untuk dihibahkan didirikan masjid di sana, lahan beliau. Juga ada lahan di samping masjid ini, teman-teman yang ingin untuk investasi perumahan komersil. Nah, di tempat beliau ini juga ada, tapi terbatas, hanya beberapa unit saja. Nanti kita akan tangani serius, utamanya bagaimana bisa membangun masjid dan juga melanjutkan pembangunan beberapa unit rumah di lokasi beliau. Masya Allah. Iya, makasih. Iya, iya. Baik Gurunda. Syukran sekali. Izin turun Gurunda ya, biar izin Baik. itu aja. Iya. Baik, Terima sahabat. kasih. Masya Allah. Assalamualaikum sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gurunda, aku cuma mau nyapa nih. Salam Ya. sehat selalu ya Gurunda. Amin. Jangan lupa Gurunda, setiap hari kerja obrak-abrik room Oten Gurunda, kami menunggu itu. Oh, siap. Sangat semangat Gurunda, sehat selalu ya Gurunda. Salam buat keluarga. Amin. Ini Gurunda, mereka udah nggak sabar nyuruh kami turun. Saya turun ya Gurunda. Salam buat Ya, keluarga. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada Oten ini teman-teman. Ibu Ati dari tadi di bawah standby. Silakan Bu Ati. Apa kabar? Assalamualaikum Bang Gorios, tetangga. Tetanggaku Waalaikumsalam idola. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Juma, saya dari Kupang NTT Bang. Kupang NTT, Masya Allah. Iya Bang, gimana Bang? Iya, saya penggemar abang ini setiap hari nonton sampai jam 3 pagi kadang sampai subuh. Alhamdulillah. Sama, saya juga penggemar antum semua. Bang Juma, sebenarnya ini Bang Juma, maaf. Iya. Sebenarnya ada spesial hari untuk jumpa fans semua gitu loh di TikTok ini. Biar kita terpenuhi hasratnya gitu Bang Juma. Dicatat yang sudah naik ya. Semua gitu loh. Iya, 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 iya. Iya betul Bang, Maksudnya, sampai tapi khusus untuk jumpa fan aja. Itu. Ya wis Bang Juma, gantian sama yang lain ya Bang. Iya, Ibu Ati, Bang andalan Gorios. kita, Api Jarwit Abad. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. soalnya Bang, Ya, Bang Juma, gimana? Siap. setiap saya kerja itu kan biasa kalau naik mobil pasti pakai MP3 kan Bang. Sekarang Iya, udah iya. nggak lagi. Berapa jam aja ya? Paling kalau nggak di TikTok Abang, YouTube Abang itu aja saya cari-cari Bang. Oh gitu. Iya, tiap hari Berarti- itu aja saya dengerin.
Berarti hobi dengan orang marah-marah ya? Betul bang, apalagi kalau abang bilang tuh nenekmu kiper, wih senang sekali aku dengar ya tuh bang. Sampai pernah bang kemarin kejadian bang, kan saya bawa penumpang bang, saya nggak tahu kalau dia tuh Kristen Katolik kan bang. Iya, Saya iya, putar iya. ini, dia bilang begini, apa ini? Oh ini debat agama. Kakak dari mana? Saya bilang. Iya, iya, iya. Saya dari Katolik, langsung saya matikan bang, saya gak enak tuh bang. Iya, iya betul. Karena nggak Harusnya semua, biarin aja bang, harusnya biarin aja nyala. karena nggak semuanya itu Gak enak bang, nanti dibilang pihak apa? Jadi saya begini, Bang Juma. Iya, iya. Nah, jadi kalau pengalaman saya kan ada teman itu. Nah, teman itu nikah, bukan nikah sih, kayak kumpul-kumpul begitu sama saudara kita dari sebelah gitu kan. Nah, karena seringnya saya mutar, Bang Zuma itu akhirnya mendengar. Nah, kenapa suatu hari terbukalah hatinya, Bang. Datanglah dia mendengar, ternyata dia mau masuk Islam. Nah, aku mau naik di roomnya Bang Zuma pada waktu itu, tapi mungkin karena aku baru nggak bisa toh. Akhirnya disahadatkan sama Ustadz Tahta. Gitu, Bang. Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam Bang Iwan. Aduh, aku udah 3 tahun mengikuti abang. Baru kali ini tak tahu mimpi apa bisa naik ini bang. Aku dari Malaysia bang. Oh, Masya Allah. Aku penggemar terasnya Bang Juma ini dari. Oh, Masya Allah. Aku aslinya orang Medan bang. Oh, Medan. Bang, maaf bang, saya pamit dulu ya bang. Saya mau turun dulu. Ya, makasih. Ya, terima kasih banyak sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Juma sudah bisa naik Bang Juma bisa ngomong. Iya, sama-sama. Semoga sehat Bang Juma. Amin, insya Allah. Oke Bang Juma, sudah gitu aja aku turun gantian Bang Juma. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba fan aja Bang Juma. Coba fan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sebelum kita naikkan teman-teman yang lain. Iya. Mungkin Ibu Nursia masih ada yang ingin disampaikan, Ibu? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jadi admin juga ini. Terima kasih nih ada kesempatan ini. Salahnya gue ngobrol langsung ini. Salahnya Iya, bukan Masya Allah. Bang Juma. Ya. Nah, Ya, salam sehat, salam kompak buat api. Amin. Insya Allah api tetap jaya. Ya, makin menyala abangku. Amin amin ya Rabbal alamin. Ini belum ada oten ya teman-teman. Kami Belum ada. Bang. Ya. Saya Yuda Bang yang dari Balikpapan yang pernah ngobrol sama Abang yang mau membuka api juga di Balikpapan yang kata Bang Zuma Iya. harus hubungan dengan Bang Ardiansa. Ini saya Bang. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Luar biasa, luar biasa. Makanya nanti saya lagi mengadakan pendekatan sama teman-teman terutama juga yang paham-paham di agama seperti itu. Jadi kami masih ada 5 orang. Nah, tapi nanti insya Allah kami akan dapat yang berkompeten untuk supaya kita dapat legalitas dari api. Nah, terus itu dan kami akan membuka komal sendiri yang mudah-mudahan insya Allah nanti Bang Zuma bisa juga jadi narasumber kita di situ gitu Bang. Insya Allah. Kita ganti-gantian nanti ya teman-teman. Iya. Karena Izin saya memang turun aja, Bang, di bawah, Bang. Izin. karena memang Oke, makasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. karena ya alhamdulillah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dari saya seringnya lihat Bang Zuma ini sudah ada satu saudara kita dari sebelah sudah bersahadat di roomnya Ustadz Tahta pada waktu itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Lanjutkan Bang, sahadatkan aja yang lain, teman-teman kita yang lain. Iya, makanya juga Bang, dan saya paham perjalanan mereka. Ada teman saya juga, ya tapi dia Kristen. Saya tanya-tanya cara dia agama Syiar itu benar Bang. Jadi dia memang masuk ke desa-desa pelosok-pelosok tuh.
Nah, baik, pelosok-pelosok baik, itu, iya. Tapi dia menyampaikan syiarnya dia, saya juga menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia menyampaikan juga. Iya bang. Makanya ya, makanya saya juga menyampaikan bahwa tidak ada agama sama itu, tidak ada, Mbak. Saya bilang gitu. Agama yang diridhoi di sisi Allah itu cuma Islam. Nah, saya sampaikan. Akhirnya dia agak juga dengan saya, agak sedikit takut lah gitu kan. Tapi saya walaupun teman, tapi kalau untuk keagamaan saya ndak akan pernah mau ikut dengan dia gitu loh. Seperti itu Abang Zuma. Iya, masya Allah. Iyalah, kita harus megang teguh akidah kita ya kan. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, ini ada yang mau saya sampaikan. Iya. Saya sering melihat akun sahabat Bang Zuma, tapi yang palsu, Bang. Iya. Itu meresahkan sekali. Dia menaikkan juga api Timor Leste, tapi dia apinya itu satu aja I-nya kan. Memang udah dijamin lah itu palsu. Cuman yang saya takutkan viewers yang lain gitu kan, penonton yang lain takutnya kejebak di situ. Dipikirnya ya, itu sahabat Bang Zuma yang asli. Bahkan semalam itu Bang Zuma kan baru mensyahadatkan Pak Firman yang dari Nias kan, yang tinggal di Aceh. Iya. Di situ habis itu dia di room lain, dia buka komal, dia buka room, dia bilang, astagfirullahaladzim, Bang Zuma sudah meninggal katanya kayak gitu, sudah meninggal katanya kayak gitu. Ya udah, kasih saya ikan goreng. Untuk membuktikan saya bangkit. 3 hari. Halo Bang Zuma. Ya, waalaikumsalam. Enggak, saya takutnya yang lain itu kejebak sama akun-akun palsu begitu kan, Bang. Iya. Kita selalu umumkan bahwa ketika sahabat Bang Zuma yang asli itu live, pasti ada Bang Zuma. Dan kita upayakan paling tidak kita bisa buka kamera sebentar supaya tahu, umat Islam tahu bahwa itu asli atau bukan. Ya silakan Bang, silakan. Jadi begini juga saya tambahin teman-teman semua seiman bahwa kalau untuk yang pacol-pacol itu pakai nama-nama Bang Zuma itu sangat jelas. Suara Bang Zuma itu sangat jelas. Jadi kita bisa membedakan kalau itu Bang Zuma asli dan Bang Zuma yang KW-KW ya. Dari suara saja kita sudah hafal. Apalagi kan kita sudah sering mendengar live-nya Bang Zuma. Jadi begitu aja teman-teman. Ya, baik. Masalahnya dia hanya pakai akun sahabat Bang Zuma, tidak ada akun Bang Zumanya di situ, Pak. Terus sahabat Bang Zuma ini akunnya di-mute kan. Jadi yang ngomong cuman moderatornya lah dibuatnya di situ. Padahal itu akun dia juga gitu kan. Tapi artinya, seolah-olah itu akun sahabat Bang Zuma yang live. Iya, makanya kita umumkan aja kepada teman-teman Muslim. Iya, kalau sahabat Bang Zuma yang live itu pasti ada Bang Zuma, dan kita upayakan pasti kita bersuara gitu loh. Itu pasti kita bersuara. Iya, mungkin teman-teman. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang lain juga mau naik, kita gantian barangkali. Perkenalkan Bang, saya Anja. Assalamualaikum. Bang Zuma sudah diizinkan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gantian. Ya. Bang. Ya, makasih Bang, makasih. Doakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi semoga wabarakatuh. keluarga dan istri saya mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Untuk bisa menemui kebenaran. Amin. Dari Islam. Bang Zuma. Amin ya rabbal alamin semua. Iya, sip. Izin Bang Zuma, saya dari Pekanbaru Riau.
Iya. Bang Zuma kalau gitu saya turun ya. Makasih abangku. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin berpendapat sedikit Bang Zuma. Mudah-mudahan kita semua sehat, sukses dan barokah selalu. Amin, amin, amin. Insyaallah. Terutama usaha-usaha para apologit Indonesia lah untuk memajukan api Indonesia. Siap. Izin Amin, ya Rabbal. masukkan sedikit Bang Zuma, mungkin untuk kedepannya nih. Kita tahulah kemiskinan ini kan mendekatkan kita ke kafiran. Betul. Jadi kita lihat saat ini untuk SDM kita, mudah-mudahan apilah bisa jembatani nanti. Amin. SDM kita di Indonesia ini rata-rata untuk tenaga kerja saat ini kan memang ada lembaganya tapi belum maksimal. Amin. Amin. Mudah-mudahan next ke depannya setelah mudah-mudahan perdebatan ini udah minim, kegiatan-kegiatan apa udah bisalah untuk kita meningkatkan sumber daya manusia kita. Insyaallah. Terutama untuk anak-anak muda kita. Kebetulan saya dari kanan di Makassar juga Bang Zuma untuk buka usaha dia itu di bidang AC Bang Zuma. AC ya Masya Allah. Ya, jadi sementara saat ini kan daerah kita lumayan tropis nih, termasuk Makassar. Tadi Bang Zuma di jalan saya lihat temperatur di 34. Kami di Riau lebih parah lagi di 37 Bang. Jadi mungkin membutuhkan sumber daya manusia nih, tenaga kerja di bidang ini. Saya rasa seluruh provinsi di Indonesia ini sangat membutuhkan. Saya juga bergerak di bidang AC ini di Riau, membutuhkan SDM di mana pada umum saat ini yang kita khusus Muslim, kita didiklah mereka anak-anak kita ini supaya mereka, saya pun membutuhkan tenaga kerja, kadang-kadang susah anak-anak kita yang bisa dididik, di mana lembaga di bidang ini ada tapi belum maksimal. Mudah-mudahan next ke depannya bisalah kita menjembatani anak-anak. Lembaganya ada, instrukturnya ada, saya siap untuk turun membantu kita untuk jadikan instrukturnya, pelatihan-pelatihan di bidang. Ya rata-rata kalau untuk di kita lah, satu perumahan itu mungkin ada rata-rata 90-100 unit AC ada di rumah mereka. Kemana mereka servis kalau nggak ke kita-kita juga nantinya. Iya, betul. Mudah-mudahan next ke depannya saya akan gabung juga di API Riau Bang Zuma. Mudah-mudahan dalam waktu saya akan gabung. Insya Allah mungkin kita mulailah, kita wacanakan hal ini. Mas, makasih banyak, Masya Allah, luar biasa. Iya, teman-teman yang mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena saya dari mungkin ada di saya Riau, dari silakan Aceh. follow teman kita Bang Yakin. Ya. Oke. Saya dari Aceh kan, dari Aceh. Cuman ini aja Kanda ingin menyampaikan kalau bisa kita adalah kuliah-kuliah online untuk menciptakan kader-kader ke depan gitu Kanda, supaya di daerah-daerah, setiap daerah itu ada kader-kader API ke depan. Ini kita lihat banyak misionaris-misionaris yang memang masuk ke celah-celah, baik itu di tingkat kabupaten kota maupun ke desa-desa. Nah, dari situ Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sima. Bang, izin tanya Bang, akhirnya dari sekian lama naik juga Bang. Api Maluku khususnya Kota Ambon ada Bang, soalnya di sini kan 50-50 Bang. Kalau di Ambon secara resmi kayaknya belum, Abang. Teman-teman di Ambon ini harusnya kan punya inisiatif membentuk ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Habis itu hubungi pihak API, kami sudah ada lengkap, tolong diberi SK kan gitu. Begitu juga di provinsi-provinsi lain. Iya, kita sudah nawarin, silakan bikin kelompok, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian apalagi ada penasehat, ada pembina. Setelah itu kirim orang-orang ini dan dianggap mereka yang pantas untuk duduk sebagai perwakilan API di daerah tersebut. Kirimkan kemudian biodatanya ke sekretaris. Sekretaris akan mengeluarkan SK gitu untuk di SK-kan kemudian sebagai pengurus API di wilayah. Oke Bang, kasih Bang Yakin. Ya, seperti itu adanya. Jadi kalau menunggu API yang turun untuk membentuk di wilayah-wilayah itu lama. Jadi kalau misalnya
kita ada di Ambon nih. Di Ambon kita lihat ada seorang ustadz atau seorang yang piawai dalam berorganisasi, direkrut, diajak bergabung, lalu kemudian minta di sekretaris seperti apa visi misi daripada API ini, disampaikan kepada mereka atau tunjukkan aja ini loh orang-orang API. Nah, kalau berminat dengan dunia perjuangan debat lintas agama, menghalau kristenisasi, silakan bergabung. Ajak orang-orang itu kemudian untuk berkiprah di dunia apologet, dalam arti kata pemerhati mu'alaf dan pemerhati anti pemurtadan. Bikin SK, kirimkan ke kami SK-kan, nah itu udah resmi tuh, langsung bergerak. Minta apa program jangka panjang, apa program jangka pendek yang ada di API yang harus kita jalankan. Nah gitu aja, sederhana. Prihatin juga bang di sini bang, soalnya murtad pada banyak bang. Mungkin nah itu dia. Berbulan 3 orang. Gencarnya misionaris di sini bang sangat memprihatinkan. Iya. Makanya ya kita simpan 2 ini untuk teman-teman Oten ya, kalau ada yang mau naik ya. Oke bang, kiranya ya, begitu saja bang. Insya Allah nanti kita pikirkan dengan matang-matang baru kita jalani. Disegerakan bang kalau misalnya ada yang ini, karena tempat abang ini memang zona merah, jadi harus punya perhatian. Sangat merah bang. Ya. Senggol bacok di sini bang. Insya Allah nggak aman lah. Ya bang, pamit. Siap. Makasih udah dinaikin bang. Akhirnya terjawab juga. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam Bang Zuma dari Sungguh Minasagua Bang Zuma. Ya, sudah 2 tahun lebih ikuti Bang Zuma baru bisa naik. Datang ke itu berarti. Iya. Iya. Siap. Apa senang itu sekali Bang Zuma. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Syukran Bang Zuma. Izin turun Bang Zuma, gantian aja siapa tahu ada. Oke, makasih. Jalan-jalan di wisata Rumah Hobbit di. Siap Bang Zuma, siap. Ya, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman yang Oten silakan naik. Ya, Aba Juha, gimana Bang? Ya, terima kasih udah dinaikin sama host nih. Ya, saya pecinta berat Bang Juma. Masya Allah, makasih Abang. Sabar ya teman-teman, belum ada Oten ya. Ya, gitu aja Bang Juma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack, Bang Troy dan Abdullah, gimana kabar? Alhamdulillah kabar baik Bang Suma. Saya udah lama nih ngikutin Bang Suma setiap debat-debat sama umat Kristen, saudara kita umat Kristen nih. Iya. Ya, semakin banyak pengetahuan tentang Islam juga sih, saya sih agak minim pengetahuan Islam saya kan. Alhamdulillah, ya, belajar kita dapat ilmu dari situ. Saya dari Malili Bang Suma. Malili. Masya Allah. Iya. Luhut Timur, Malili tempat saya ikut MTQ tahun 98. 98. Iya, di daerah saya Bang Suma biasa sih. Setiap tahun ada itu acara MTQ. Perlombaan. Oke. Mungkin Bang Troy ada yang ingin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Sore Bang. Oh ribut. Izin Bang Zuma diturunkan saja saya Bang Zuma. Iya, makasih Bang, makasih. Ya Bang Zuma, saya juga pamit juga sih. Iya, makasih. Sehat-sehat selalu semuanya. Gini Bang Juma, saya ini kan Kristen, tapi kemarin saya naik di Komel, ada juga sahabat Bang Juma, tapi Bang Juma sendiri mengakui itu kalau Allahnya abang itu di pohon gitu kan. Kemarin itu saya nanya, apa dohir Allah kalian sebagai Islam gitu. Jadi itu gimana itu?
Itu Jadi benar Bang Juma atau gimana itu? Saya penasaran itu. Itu bukan saya, Bang. Itu bukan saya. Jadi zahir itu kalau kita orang awam memahami zahir itu artinya ada, nampak. Nah, bukti adanya Allah itu ya adanya alam semesta ini. Itu bukti bahwa Allah itu ada. Gak. Kemarin kan saya itu di ini juga ya, yang sahabat Bang Juma itu. Iya. Ya, ini kayaknya sama gitu akunnya gitu. Oh, itu bukan kita, Bang. Itu teman-teman Oten yang bikin ulah. Tapi kemarin tuh ada Pak Ustadz juga yang dari Malaysia itu kebenaran Islam, dia memang menyatakan kalau Allah SWT itu adalah pohon. Selain pohon itu batu atau hajar aswad itu katanya. Ada yang noise, Bang, yang noise ditutup dulu ya. Iya, kalau Allah Subhanahu wa taala itu yang disembah Yesus itu bukan makhluk. Jadi bukan pohon, bukan batu. Batu itu adalah benda. Sedangkan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak makhluk. Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Sama yang disembah dengan Bani Israel, Tuhan mereka itu tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Laisa kamislihi syai' itu dalam Al-Quran jelas. Jadi Tuhan itu tidak perlu menjadi makhluk, tidak perlu menjadi batu, tidak perlu menjadi benda. Karena kapan dia menjadi benda, maka dia tidak lagi maha suci, maha kuasa, maha perkasa. Makanya Tuhan kami nggak bisa jadi manusia. Gitu, Bang. Betul Bang, kemarin memang pernyataannya juga seperti itu. Tidak bisa menjadi manusia, tidak lahir dan dilahirkan. Tetapi punya kami katanya bisa menjadi pohon, selain pohon itu batu. Tidak bisa menyerupai makhluk hidup. Alias benda mati bisa katanya. Itu yang saya pusingkan itu. Itu nggak ada di Al-Quran, nggak ada. Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma stawa al arsy. Jadi Tuhan itu tidak bisa kemudian ada di bumi, nggak bisa. Karena Tuhan itu maha tinggi. Seperti itu, Bang. Kalau dia sudah memijakkan diri di bumi, berarti dia sudah kategori makhluk. Dia menjadi kecil, menjadi lemah, menjadi sama seperti kita ini. Kemarin itu kan saya penasaran itu kan, saya memang menanyakan tentang ini ketika Nabi Musa itu bertemu bersama Allah ya, menyerupai sebatang pohon itu bisa dijelaskan? Oh, salah. Yang di Anda salah. ya. Itu tidak menyerupai pohon. Nabi Musa diseru dari balik pohon. Itu dijawab oleh Al-Quran surah ayat 51. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu ingin berinteraksi dengan makhluknya, maka Allah menyatakan diri melalui wahyu, melalui tabir, melalui malaikat utusannya. Itu 3 cara yang dilakukan oleh Tuhannya umat Islam untuk menyatakan diri kepada makhluknya. Jadi kalau dia berbicara melalui pohon, itu berarti dia melakukan perantara. Nabi Musa mendengarkan suara dari balik pohon. Artinya pohon ini menjadi tabir kepada Nabi Musa. Sama seperti Bang Suma berbicara kepada Abang melalui HP. Bukan berarti HP itu adalah Bang Suma, gitu Bang. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw mi wara hijab aw yursila rasulan. Jadi ada 3 hal. Cara Allah menyatakan dirinya ketika Allah ingin menyampaikan pesan melalui para nabi. Seperti itu. Jadi kalau ada orang mengaku Islam mengatakan seperti yang Abang sampaikan, itu masih perlu belajar. Gitu Bang. Gitu Bang Troy. Oh iya. Ini nggak apa-apa ya saya menanyakan tentang akidah. Iya nggak apa-apa. Ya. Nggak masalah Bang, nggak masalah. Okay. Yang penting jangan jatuhnya ke hujat. Tidak Bang, tidak. Oke, selain Nabi Musa, siapa lagi yang pernah bertemu atau mendengarkan seruan dari Allah itu sendiri Bang?
Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, dan semua nabi hampir kemudian itu seluruh nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah, itu udah pasti. Seperti itu, Bang. Apakah berbeda-beda dengan cara ketika itu kan tadi kan katanya di balik sebatang pohon ya? Iya. Kalau yang lain-lain berbeda-beda caranya atau sama di balik pohon juga atau gimana? Tidak semua nabi, hanya Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bercakap langsung dengan Allah. Yang lainnya itu enggak. Bercakap langsung dalam arti kata Allah melalui tabir berbicara kepada nabinya, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 143, A'udzubillah walamma ja'ahu Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu. Nah, itu dia dikatakan seperti itu. Surah Al-A'raf ayat 143. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rabb, aku ingin melihatmu. Aku tahu kau itu ada. Aku tahu kamu itu nyata. Kamu itulah Tuhan. Tapi aku pingin kali kemudian menatap dirimu, melihat dirimu. Tapi Allah mengatakan, lantarani, kamu tidak akan mungkin bisa melihat diriku. Tidak mungkin, mustahil. Nah, itulah yang terjadi. Jadi memang berbicara kepada Nabi Musa, tetapi Nabi Musa tak mampu kemudian melihat Allah. Tak ada. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, di Keluaran 33 nomor 20 itu tak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Tak bisa. Tuhan itu nggak bisa dilihat. Begitu, Bang. Oke. Sekali lagi Bang, saya mau bertanya nih. Iya, silakan. Batu Hajar Aswad itu kan yang katanya menghapus dosa sehabis-habisnya. Apakah itu benar itu di keimanan Islam itu, Bang? Saya juga kan memikir, kenapa kok batu bisa menghapus dosa? Bahkan saya pernah sesekali saya masuk di Komal Islam juga. Mereka menyatakan benar kalau batu itu bisa menghapus dosa katanya. Oh, itu salah tuh. Itu lagi-lagi harus belajar Islam itu. Batu itu benda mati, tidak bisa melakukan apapun untuk membuat dirinya bergerak aja nggak bisa, apalagi menghapus dosa. Yang menghapus dosa itu Allah. Lalu apa kaitannya dengan batu? Orang yang melakukan ibadah, melakukan perjalanan jauh dari Makassar sampai ke sana untuk menyentuh batu itu perlakuannya, kelakuannya, tindakannya, perbuatannya yang menyebabkan dosanya dihapuskan, karena beliau melakukan sesuatu yang menjadi perintah atau menjadi sunnah. Nah, di dalam Islam itu disebut amalan. Jadi pergi menuju ke Mekah, bergerak dari tempat yang kita tempati, bergerak ke Mekah dengan ikhlas, dengan ibadah ketundukan kepada Allah, lalu melakukan rukun-rukun atau hal-hal yang wajib atau hal-hal yang disunahkan untuk dilakukan di sana, itu menghapus dosa. Sama seperti amalan lain, misalnya berzikir, bertaubat, apalagi menjaga sholat, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, kemudian sabar, bersedekah. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang menghapus dosa. Jadi datang beribadah, melakukan ziarah ke Mekah, menyentuh batu, itu adalah menghapus dosa. Pulang kampung, melakukan perjalanan, menemui kedua orang tua, mencium tangan mereka, itu menghapus dosa. Dari rumah berjalan ke rumah panti asuhan, menyentuh mereka, memberikan santunan kepada mereka, itu menghapus dosa. Berjalan menuju satu tempat, di tengah jalan ada duri, maka melepaskan duri itu dari jalan untuk menyimpannya pada tempat yang tidak mengakibatkan orang lain celaka, itu menghapuskan dosa. Jadi yang menghapus dosa itu Allah. Allah menghapuskan dosa karena tindakan manusia, perbuatan manusia. Sama seperti di dalam Keluaran 29 nomor 14. Bakarlah tainya, kulitnya, dagingnya. Itulah korban penghapus dosa. Nah, jadi kalau pemikiran saudara batu menghapus dosa, berarti saya juga boleh dong tai menghapus dosa.
Tetapi bukan taiknya yang menghapus dosa, perbuatannya, yaitu mengambil sapi, berkorban membeli sapi, lalu kemudian berkorban, berupaya, berusaha menyalakan api, lalu membakar sapi itu beserta dengan taiknya. Perbuatan itulah yang menghapuskan dosa, bukan taiknya. Coba Anda baca di Keluaran 29 nomor 14. Ambillah taiknya, ambillah kulitnya, ambillah dagingnya, lalu bakarlah ketiga-tiganya. Nah, itulah korban penghapus dosa. Berarti boleh dong saya katakan, ternyata taik di dalam agama Yahudi hapus dosa. Kan tidak? Yesaya 6 nomor 7. Mencium batu bara menghapus dosa. Berarti batu bara itu menghapus dosa? Oh tidak. Perbuatan kemudian melakukan mencium batu bara itu yang menghapuskan dosa. Yang menghapuskan dosa itu adalah Allah. Seperti itu bang penjelasannya. Jadi kalau ada umat Islam mengatakan batu menghapus dosa, itu harus belajar lagi dia. Dan saya curiga yang tanya jawab di komal sahabat Bang Suma yang palsu itu ya teman-teman Oten juga, nyamar-nyamar, ngaku ustadz, ngaku-ngaku apologet Islam, pura-pura jadi Bang Suma dan seterusnya. Itu dari kalangan mereka juga. Seperti itu Bang Troy. Kemarin itu saya bukan di yang sahabat Bang Juma yang satu itu ya. Memang di komal dari Islam sendiri menyatakan bahwasanya batu itu memang bisa menghapus dosa. Kami umat Islam mempercayai itu katanya. Oh enggak, salah. Menghapus dosa itu hanya Allah. Yang menghapus dosa Allah, kemudian manusia bisa dihapuskan dosanya ketika mereka kemudian melakukan apa yang diperintahkan. Seperti yang tadi yang saya jelaskan, puasa, menghapuskan dosa dan seterusnya. Gitu bang. Oh, oke. Iya. Ada lagi? Oh ya ini ya sekali lagi bang ya. Maaf bang ya. Iya nggak apa-apa bang. Mengenai surga. Kenapa mantul suaranya? Ini ada yang surga yang ada di Islam yang katanya ada 72 bidadari. Iya. Itu apakah benar Allah menyediakan itu? Bagaimana bang? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai surga, surga itu tempat kebahagiaan, surga itu tempat kenikmatan, surga itu tempat bahagia, surga itu bukan tempat siksaan. Kalau masuk ke dalam surga kemudian, lalu Tuhan memberikan kemudian kepada laki-laki kebahagiaan berupa pelayan-pelayan, itu wajar. Dan itu surga, itu tidak dianggap lagi perbuatan yang tidak baik. Karena kecenderungan laki-laki itu adalah wanita. Maka laki-laki dijanjikan oleh Allah seorang bidadari. Nah, laki-laki yang berhasil mendidik istrinya di dunia, istrinya kelak akan menjadi permaisuri. Itu sifat laki-laki itu begitu. Munafik seorang laki-laki kalau tidak menginginkan itu munafik. Kemudian orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang suci, yang memelihara dirinya dari kemaksiatan seperti berzina, ketika di surga dia punya istri, ya tentu seperti di dunia dia cenderung ke istrinya. Bidadari itu hanya pelayan. Bagaimana bahagianya kehidupan dunia ketika kemudian kita dilayani oleh wanita-wanita cantik yang soleha dan kemudian mereka taat tunduk kepada kita. Di surga itu laki-laki semua jadi raja. Begitu juga wanita yang berjuang menjadi wanita soleha di dunia ini, ketika dia hidup karena wanita itu cinta perhiasan, maka Tuhan memberikan perhiasan yang melimpah-limpah. Apa yang mereka suka di dunia perhiasan-perhiasan yang dia impikan. Bahkan wanita-wanita itu lantai istananya itu semua adalah permadani yang berasal dari intan, mutiara, berlian. Itulah keindahannya. Tapi di dalam Al-Quran kemudian dikatakan bahwasanya umat Islam bersama dengan istrinya itu akan sama-sama mereka ini masuk ke dalam surga. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. A'udzubillah. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga yang disediakan untuk umat Islam
mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, bersama suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Sedang mereka, tempat kediaman mereka oleh para malaikat masuk dari pintu-pintu yang mana saja malaikat mau. Artinya surga itu tempat kebahagiaan, surga itu tempat kenikmatan. Sebagaimana Yesus menjanjikan di Matius 19 nomor 29 kepada murid-muridnya Bani Israel, barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk ikut kepadaku, menjadi pengikutku, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat di surga. Kalau di Islam cuma 72, Yesus malah 100 kali lipat. Itu jauh lebih hebat. Kenapa? Karena surga itu memang tempat kebahagiaan. Di sana nggak ada cemburu, di sana nggak ada dendam, nggak ada iri hati, nggak ada sakit hati, nggak ada balas dendam, tak ada iri dan seterusnya. Surga itu tempat kebahagiaan. Indahnya surga karena kita masih hidup seperti manusia ini. Cuman Allah memberikan segalanya berlipat ganda. Jasad yang tadinya di dunia gampang sakit, di sana nggak sakit lagi. Di sana gampang, di dunia kita gampang tidur, gampang ini, gampang kenyang. Di sana nggak lagi. Allah memberikan kenikmatan dan itu dalam kehidupan kekal. Begitu juga di dalam neraka, kekal di sana. Orang-orang yang kafir kekal di neraka, kecuali orang Muslim yang punya dosa, yang belum bertaubat ketika dia di dunia, mati bawa dosa, tidak diampuni oleh Allah, maka dimasukkan ke dalam neraka untuk menghapus dosa-dosanya. Lalu setelah dosanya terhapus seimbang dengan perbuatannya, karena Allah itu maha adil, maka kemudian diangkat menuju kepada surga. Itu di Islam kayak gitu, Bang. Oke. Berarti kalau di neraka orang Islam itu dia bisa berbuat baik lagi atau mati selamanya, Bang? Bisa bertobat lagi atau selamanya? Kalau di neraka orang-orang yang di dunia itu beriman, misalnya nih ada satu perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah, maksudnya harus neraka yang menjadi pembersihnya, maka orang itu harus ke neraka. Tapi kalau di Islam, dosa orang-orang yang melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah, dikatakan di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Pada hari kiamat nanti ketika manusia dikumpulkan, itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Kata Allah, barang siapa yang beriman kepadaku dan mengerjakan kebaikan kepada Allah dan kebaikan kepada sesamanya manusia, niscaya Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah ini kata Al-Quran. Jadi umat Islam yang beriman kepada Allah, beramal soleh, lalu kemudian dia memiliki dosa, Allah hapuskan dosa-dosanya. Namun ketika ada pengecualian, nah ini rahasia Allah. Mana tahu ada yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dia rasakan api neraka. Maka umat Islam selama dia tidak kafir, mati dalam keislamannya, membawa dosa, dosanya itu tidak diampuni oleh Allah, maka dia ke neraka dulu. Nanti setelah dosanya dihapuskan melalui api neraka, barulah diangkat kemudian dimasukkan ke dalam surga. Karena Tuhan itu maha adil. Coba Anda lihat dalam Yohanes 5 nomor 29. Orang dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Nah, kalau perbuatannya baik, seimbang antara perintah Tuhan dan larangan Tuhan ia lakukan. Kayak mana tuh? Dia melakukan perintah Tuhan. Oke, tapi dia juga selalu melakukan larangan Tuhan. Seimbang. Nah, bagaimana solusinya? Ya dihapuskan dulu kesalahan-kesalahan yang melanggar perintah Tuhan di neraka, habis itu dia dimasukkan ke dalam surga. Karena dia sudah melakukan amalan perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan.
Nah kalau Kristen mohon maaf kan tidak ada perintah Tuhan yang dilakukan Kristen. Nah itu dia, menurut konsep Islam. Gitu Bang. Ada lagi? Ya, berarti memang kalau surga di Islam itu mengutamakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah gitu Bang ya. Kalau di surga, ya, surga itu Bang, kalau di Islam kenikmatan itu bukan hanya dilihat dari satu unsur saja. Kan teman-teman Kristen ini kan selalu kenikmatan itu harus seks. Itu kalau di Kristen. Kalau kami Islam, surga itu bukan kayak gitu. Surga itu adalah tempat kenikmatan. Kenikmatan yang dimaksud di sini bukan dalam hal seks aja. Kenikmatan itu bisa berkumpul bersama dengan anak istri. Ar-Ra'd ayat 21, masuk surga dengan keluarga. Itu adalah satu kebahagiaan luar biasa. Bagaimana bisa bahagia? Masuk surga cari anak, anaknya ada di neraka. Masuk surga istrinya ada di neraka. Masuk surga tapi orang tuanya di neraka. Masuk surga tapi yang lainnya ada di neraka. Itulah bagaimana mau bahagia. Makanya di Al-Quran itu keluarga harus menjaga anak istrinya supaya mereka terhindar dari api neraka. Al-Quran surah Hud ayat 23, kebahagiaan kekal itu diberikan kepada orang beriman di dalam surga. Ar-Ra'd ayat 29, kebahagiaan di surga itu dimiliki oleh umat Islam, yaitu berkumpul dengan keluarganya, makan makanan yang dihalalkan oleh Allah, makanan yang tidak pernah ia lihat di atas muka bumi, begitu juga minuman yang mereka minum, dan tempat mereka tinggali itu tidak pernah kemudian dirasakan ketika hidup di dunia. Jadi inti dari surga itu adalah tempat kebahagiaan. Kenapa bahagia? Karena ridhanya Allah. Bukan seperti pemikiran kita masuk ke surga, di sana ada tempat seperti di, maaf, pelem-pelem yang kurang berpakaian itu. Seperti itu tidak, orang beriman itu tidak begitu, itu binatang yang kayak gitu. Orang beriman itu di dunia aja, di dunia ini aja, tidak melakukan hal seperti itu. Apalagi di tempat suci. Surga itu suci, tempat suci. Gak boleh masuk surga orang yang tidak suci, nggak bisa. Maka semua tindak tanduk yang ada di dalamnya itu kudus. Tak ada lagi yang terlihat di sana najis, tak ada lagi yang terlihat di sana kemaksiatan, enggak. Karena surga itu masuk ke dalam harus suci. Kalau tidak suci, tak bisa masuk. Makanya disebut surga, jannah, tempat yang suci. Orang-orang suci aja yang bisa masuk. Kalau masih punya pemikiran, nanti saya masuk surga, pokoknya saya, nggak bisa. Nggak masuk surga orang kayak begitu. Orang yang masuk surga itu yang bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih pikirannya. Itu yang bisa masuk surga. Kalau masih ada pemikiran, oh nanti di surga begini, oh nggak bisa, nggak sampai ke surga orang kayak gitu, nggak sampai. Nanti di surga saya punya bidadari 72, pokoknya saya, oh nggak bisa. Itu pemikiran iblis namanya. Surga disediakan sama seperti saya nih sekarang. Saya disiapkan makanan 4 kontainer ikan goreng, ayam panggang, semuanya disiapkan. Apakah saya makan semua? Enggak. Orang yang beriman itu makan secukupnya aja. Begitu juga di surga. Orang yang beriman itu menikmati secukupnya saja. Karena orang beriman sudah tertata kehidupannya di bumi, maka kebiasaannya ketika di bumi seperti itu kebiasaannya di surga. Makanya orang-orang yang kotor di bumi, ya nggak bisa kemudian dia masuk surga. Seperti misalnya orang yang suka makan makanan yang menjijikkan, binatang-binatang yang menjijikkan, nggak bisa masuk surga. Karena kebiasaan itu nggak ada di surga, adanya di neraka. Gitu Bang. Makanya di Islam itu larangan-larangan itu ada. Tidak seperti di saudara, semua makanan, semua binatang bisa Anda makan. Hal-hal yang diharamkan Tuhan di dalam kitab saudara sendiri boleh dimakan. Kalau di Islam tidak. Kenapa di Islam tidak? Karena yang masuk ke surga itu jasad yang ada sekarang ini. Kalau di Kristen kan tidak, yang bangkit cuman roh, jasadnya kagak. Lalu jasad yang berbakti, jasad yang berbuat baik, nggak dibalas gitu. Oh tidak, kalau di Islam tubuh kami ini yang kami pakai untuk beribadah, yang tubuh kami yang kami pakai untuk sujud, tubuh ini juga yang sujud inilah yang kemudian mendapatkan upah nanti di surga. Seperti itu. Demikian juga adanya sebaliknya.
jasad yang melakukan kemaksiatan, jasad yang mencuri, yang memperkosa, jasad yang memperkosa itu nanti akan dibangkitkan dari kematian untuk menanggung perbuatannya di neraka. Bukan dia mati menjadi tanah pada saat di alam barzah, iya, tetapi pada saat kebangkitan, coba Anda baca di dalam Yehezkiel 37. Semua tulang-tulang yang pernah hidup di dunia akan digerakkan mencari pasangannya kembali. Lengan bersambung dengan tangan, jari-jari bersambung dengan dada bersambung dengan punggung bersambung dengan paha. Mereka bersatu, lalu Allah kemudian membangkitkan tulang daging-daging yang ada, lalu Tuhan kembalikan roh yang tadi masuk ke tempatnya, dibangkitkan hidup untuk mengalami pembalasan. Di dunia mereka beriman taat kepada Allah, maka kemudian jasad dan rohnya yang taat kepada Allah itu mendapat imbalan di surga. Begitu juga jasad yang ingkar terhadap perintah-perintah Tuhan, malah perintah manusia yang ia lakukan, maka dibangkitkan untuk disiksa dalam api neraka. Itu dia, Bung. Seperti itu di dalam Islam. Jadi surga itu tempat bersih, tempat suci, tidak boleh masuk orang yang kotor di dalamnya. Seperti itu. Silakan. Ya, mungkin ini ya ada teman-teman yang lain dari Kristen juga ya. Silakan. Saya mau bertanya itu aja Bang ya tadi ya. Ya, silakan Bang Troy. Masya Allah, makasih. Teman-teman yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang yang hadir di sini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda dan semuanya. Waalaikumsalam. Iya Bang Troy. Iya. Ya itu ya. Sehat-sehat semua Bang ya. Iya Bang, Abang juga sehat. Ya, ya. Terima kasih Bang ya. Makasih. Turun dulu. Baik. Selamat sore. Sore. Halo, nih Bang Handis Lebes dari sekte mana Bang? Saya beroposisi dengan Bintang Timur Bang, gitu. Oh, Bintang Timur. Iya. Bintang Timur Gilang Gemilang. Iya, saya beroposisi sama dia. Saya tidak mungkin berkoalisi seperti itu. Oh iya. Iya, baguslah. Jadi sekte baru ini. Sekte baru dong. Kita kan ini Indonesia maju nih. Terus kemudian apologit Indonesia semakin maju. Semakin banyak oposisi yang nggak jelas di luar sana. Baik dari dalam, lebih-lebih dari luar. Oh gitu. Nah itu ya. Ya. Ya mereka membentuk suatu wadah yang diberi nama Bintang Timur. Nah ini harus kita lawan dengan berbagai cara juga betul. gitu. Betul. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina amanu yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna qaidasyaitan kana dhaifan. Itu orang-orang Islam berperang di jalan Allah, orang-orang kafir berperang di jalan setan, maka perangilah saudara-saudara setan itu, kata Allah. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah, jadi jangan takut. Gitu Bang Handi. Kemarin kalau nggak salah Bang Juma sempat membacakan Ali Imran berapa ya? 104 ya? Yang mana tuh Bang? Terkait dengan apa ini? Terkait bahwa kita harus bersatu, kita harus berkelompok, berjamaah begitu. Oh, apa itu? Wal takum minkum ummatun. Ya itu lah. Kira-kira dijelasin lagi lah. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa ankatakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi memang seruan Allah itu kepada kita umat Islam untuk bersatu, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Apa itu akidah? Akidah Islam. Kita harus berpegang teguh kepada akidah Islam. Kenapa? Santer kita dengarkan rekan-rekan sekalian, isu yang muncul dari BMKG atau apa? Benar ya teman-teman ya? BMKG atau HGB atau AJB? KGB Bunda. Ya.
HKBP. Bukan. yang menginformasikan akan ada isu bencana. HKBP ya, bukan? HKBP. BMKG, Badan Meteorologi. Itulah. Jadi melihat dari fenomena yang ada, rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian, kita melihat bagaimana siang malam kita ini berjuang, ya, pejuang rupiah katanya ya kan. Tapi ketika bencana itu ada, harta yang kita punya itu akan kita tinggali, lari mencari lapangan, lari mencari ruang kosong. Berarti kekosongan itu jauh lebih berharga daripada apa yang kita perjuangkan, kan gitu ya? Benar gak sih? Harta benda yang kita siang malam cari, begitu terjadi gempa kita akan mencari tempat kosong. Sama seperti orang yang punya harta banyak, kemudian dia terlunta-lantung, apa itu istilahnya, terluntang-lantung di tengah lautan, hanyut dia hanya dengan sebuah papan. Kemudian lalu malaikat datang, sudah 3 hari nggak pernah minum, ya, nggak ada hujan, dia hanya ada air laut, pakaian yang di tubuhnya udah habis dicabik-cabik sama ikan-ikan kecil. Bahkan jari-jarinya dua jari saja sudah hilang dimakan ikan-ikan kecil. Udah 3 hari di laut. Harta ditinggal. Lalu kemudian datang malaikat memberikan segelas air putih. Ditanya, kamu pilih mana? Segelas air putih ini atau kamu infakkan semua hartamu yang kau tinggalkan? Si fulan kira-kira pilih mana, kawan-kawan? Pilih air seteguk ini atau hartanya yang ditinggal? Istananya yang ditinggal. Air seteguk. Artinya ini semua hanya tipu daya Tuhan. Tipu daya alam semesta. Cara Tuhan kemudian memberikan fenomena alam semesta ini sebagai hal yang bisa menipu kita. Ketika kita kemudian terpedaya dengan itu. Artinya air, segelas air itu jauh lebih bernilai daripada harta yang kita punya. Artinya apa? Ayo, mari kita bersatu dalam akidah Islam ini. Berjuang di Islam. Betul-betul berjuang. Memperjuangkan agama dengan ikhlas. Jangan jadikan hal-hal yang hanya senda gurau ini sebagai rujukan utama dalam hidup kita. Oke, jadi jangan menganggap biasa apa yang kita lakukan ini. Kita menyeru siang dan malam, jangan dianggap sesuatu yang sepele. Ada yang indah dalam sebuah surah, sama seperti irama yang disampaikan oleh Bang Handi. Apa kata Allah dalam surah As-Surah ayat ke berapa itu? Ayat 4. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili saffa, kata Allah. Ka'annahum bunyanum marsus. Ini yang menguatkan saya terjun di dunia apologet ayat ini. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Makanya saya cinta kepada adik-adik saya para apologet. Seperti Kurius Moto, Dinda, siapa yang lain, kemudian Bang Kian Santang, Bang Handis Lebes, teman-teman yang berjuang, cinta kali. Saya tidak jarang meneteskan air mata ketika saya sholat tahajud untuk minta kebaikan kepada orang-orang ini. Mereka dengan sabar, dengan ya Allah ya Karim. Mereka nggak diupah, mereka nggak ada pekerjaan yang di api ini yang bisa menopang mereka. Tapi siang malam mereka itu mau mau tunduk dengan instruksi-instruksi petua-petua dari kami yang lebih senior di api. Padahal mereka ini nggak digaji. Nah, inilah yang saya senang dengan anak-anak di api ini. Mereka berjuang tanpa pamrih, tanpa menginginkan apa gitu ya. Mereka mencari
kendaraan di mana mereka bisa mengaplikasikan ilmu mereka. Di situ mereka nggak dikaji, macam Dinda Kuriosmot ini apanya beliau ini? Cuma nebeng, nggak pernah angkat suara, tapi mendukung dari belakang. Coba gila nggak tuh? Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Di saat orang lain menghina, menghujat, menistakan, merendahkan, bahkan sampai orang yang sudah meninggal pun dibawa-bawa, kita nggak pernah kemudian gelap mata dengan keadaan seperti itu. Biarkan aja, Tuhan yang akan melihat, Tuhan yang akan menilai sampai kapan kemudian alam ini menyeleksi orang-orang seperti itu. Kita doakan kebaikan, kita doakan supaya orang-orang kayak gini bisa mendapatkan hidayah kembali, agar hatinya dilembutkan oleh Allah. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Mungkin saya pribadi, ilmu saya nggak seberapa, teman-teman. Saya hanya bisa membaca Quran. Saya hanya bisa menyusun kata, merangkai kalimat untuk memberikan pesan. Tapi kalau itu dianggap sebagai hikmah, sebuah ilmu pengetahuan, alhamdulillah. Tapi ini semata-mata karena Allah. Bukan karena ingin tenar, bukan karena ingin dikenal, bukan karena ingin dipuji, tidak, wallahi. Nah, inilah yang saya cinta terhadap Al-Quran, dan saya sayang pada anak-anak saya di Apologet Islam Indonesia. Meskipun seleksi alam itu terus berjalan, di awal pendirinya API itu saya katakan, sangat boleh jadi besok hari yang lain sudah nggak ada yang menggantikan para ulama. Orang-orang yang kita butuhkan untuk terjun langsung mengambil bagian. Contoh sekarang sudah ada Dinda Wafi, sudah ada Dinda Tahta, kemudian ada Ustadz Hanafi. Ya nanti bermunculan para habib mungkin bersatu dengan kita para ulama mengambil bagian di dakwah apologet ini. Bisa jadi setelah kita yang sudah sepuh tidak ada lagi di situ, akan lahir kemudian orang-orang yang bisa menggetarkan hati orang untuk mengenal Allah. Kan bisa jadi kan? Mungkin bukan melalui kami, tapi melalui generasi berikutnya. Jadi benar Bang Handi, itu perintah dari Allah dalam Al-Quran untuk kita bersatu, kemudian saling mengisi kekosongan dan mengisi kekurangan antara satu sama yang lain. Di saat umat Islam lagi semangat-semangatnya, coba, lagi semangat-semangatnya kita live hanya dengan canda, kita hanya mempromosikan Kinker, tapi mereka antusias karena ada nilai poin positif yang mereka ingin dapatkan di sana. Bahkan tidak jarang mereka berkorban. Begitu kita instruksikan, ayo teman-teman kita berinfak, bersedekah, gini-gini, bisa selesai dengan cepat, bisa. Nah, itulah indahnya Islam. Nah, inilah yang kita harapkan kemudian supaya Islam itu betul-betul bercahaya, menjadi cahaya di tengah-tengah umat ini, menjadi cahaya di tengah-tengah bangsa yang kita cintai ini. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang khilaf, mungkin ada yang keliru dari penyampaian Bang Suma. Tapi paling tidak Bang Suma kemudian mengukir jalan untuk teman-teman yang punya ilmu, yang mumpuni, yang lulusan pesantren, lulusan Kairo, lulusan Mesir, S1, S2, S3, untuk mengambil bagian. Jangan justru dijadikan API ini sebagai momok musuh. Wah, itu perkumpulan orang-orang yang mencari koin, orang-orang yang mencari duit, kumpulan orang-orang yang begini bla bla bla. Jangan dipikirkan kesananya. Bisa jadi hal seperti itu ada kebenarannya, tapi cakupan muatan yang dibawa oleh API berdasarkan daripada misi, visi, dan anggaran rumah tangga yang ada di dalamnya, wallahi itu semata-mata untuk kejayaan Islam. Tak ada untuk memperkaya diri, tak ada. Tak ada sama sekali. Tak ada. Saya begini bisa pakai mobil, bisa usaha perumahan, bisa ada wisata. Sebelum saya di API itu sudah ada semua. Sebelum saya terjun di dunia apologet itu sudah punya semua. Bukan karena saya di apologet ada yang kemudian memberikan bantuan, ada yang begini bla bla dan seterusnya. Meskipun saya tidak pungkiri ada yang membantu, ada yang memberikan sumbangsi, baik itu saran, materi, ya betul. Nah, itulah gunanya kita berislam, itulah gunanya kita berukhuwah, itulah gunanya kita diseru. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Lalu kalau kita hapuskan dunia apologet, kita
Kita hanya ke masjid mendengarkan ceramah, bukan? Dari kita kecil, dari tahun 80-an, dari tahun 90-an, dari tahun 2000-an, itu kan sudah menjadi konsumsi kita setiap hari, menjadi habit kita setiap hari, menjadi kebiasaan kita setiap saat, mendengarkan bagaimana ustadz kita, ulama kita mengajarkan Islam itu lebih baik. Tapi pernahkah kita berpikir untuk berdakwah kepada orang-orang yang buta tentang Allah, yang buta tentang Islam, yang buta tentang kebenaran yang hak? Sampai kapan kita menjadi penonton sementara kiri kanan kita bertaburan, orang meninggalkan Islam? Kita mau diam, kita nunggu orang-orang yang nanti bertitel sarjana, bertitel bisa Ibrani, bertitel bisa Aramaik, bertitel bisa bahasa Arab, baru menggaungkan kebenaran Islam? Kapan itu bisa terjadi? Kapan? Mungkin ada di antara kita yang bisa, mampu menguasai hal itu. Tapi alam menyeleksi, ada yang hadir hanya karena pamor, ada yang hadir karena hanya ingin dibilang, hanya karena ingin dikatakan orang berilmu. Lalu yang lain itu tak ada ilmunya, yang lain itu cuman modal link, yang lain itu cuman modal dengar-dengar saja. Lalu Islam itu yang indah itu mana? Nah, inilah yang teman-teman sekalian ya, meskipun dalam perjalanan kita ini banyak ujian, banyak cobaan, banyak rintangan, itu udah pasti. Tapi yang saya tekankan kepada anak-anak saya di Apologet Islam Indonesia ini, ayo pelihara sholatmu, pelihara ibadahmu. Itu aja dulu. Yang tadi saya katakan BMKG atau apapun itu sudah menjadi hiruk pikuk, seakan-akan itu adalah hal yang mau menghentikan kehidupannya. Tapi nilai positifnya kemudian orang yang berakal pasti akan mengatakan betapa tak berharganya apa yang kita kejar selama ini. Ternyata yang berharga itu adalah amal. Coba bayangkan, ada nggak orang yang begitu ada gempa ngangkat semua motornya, mobilnya diangkat semua? Nggak ada. Padahal justru benda-benda ini yang membuat kita lalai, meninggalkan Allah, meninggalkan Islam, jauh dari Quran. Tapi begitu kemudian ada bencana, ini bukan kematian loh. Bencana alam bukan kematian. Belum nyawa kita belum dicabut oleh Allah. Hebohnya bukan main. Lalu bagaimana ketika sekelompok malaikat dengan pakai jubah datang? Assalamualaikum wahai si fulan. Aku diutus Tuhanmu untuk menjemputmu. Apa yang kita bawa kira-kira? Kalau gempa kita masih bisa berlari, masih ada besok kita mau melakukan perbaikan. Tapi ketika itu datang, apa yang akan kita perbaiki? Ada. Begitu segerombolan malaikat turun, orang-orang yang selamat, malaikatnya menggunakan jubah putih. Assalamualaikum ya Abdullah, ya umat Rasulullah. Waalaikumsalam. Sudah tiba saatnya kami diperintahkan Tuhanmu untuk mengembalikanmu. Apa yang kita lakukan? Tak ada. Yang menemani kita apa? Tak ada kecuali amal ibadah. Harta menumpuk ditinggal. Tak ada. Gak ada. Sama sekali gak ada. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang iri, orang yang menghabiskan waktunya dengki, orang yang mengatakan kebaikan dianggap sebagai sebuah keburukan, orang yang mengajak orang lain untuk bersatu padu membangkitkan semangat Islam, untuk memperjuangkan akidah Islam, dianggap sebagai orang sesat, dianggap sebagai orang yang membawa hal-hal yang tidak baik terhadap umat, bahkan terhadap bangsa ini. Datanglah kemudian sekelompok makhluk berpakaian serba hitam. Wahai kamu ciptaan Allah yang dilaknat Allah atasnya, kami datang untuk mengantarmu ke tempatmu. Apa yang dibawa? Gak ada, tinggal penyesalan. Mau kamu panjangkan tanganmu memohon maaf kepada saudaramu yang kau sebut-sebut siang malam keburukannya, tanganmu tak sampai menggapai itu. Kamu mau memanjangkan mulutmu sampai ke kuping saudaramu yang kau hujat, yang kau nistakan, orang yang sudah meninggal kamu bawa-bawa, mulutmu tak sampai untuk menggapai itu.
maka hanya satu, kamu harus menerima konsekuensi apa yang kamu lakukan. Nah, untuk itu sahabat-sahabat sekalian, kembali saya menggugah, yuk mari kita satu-satu, satu persatu bersatu kemudian dalam tali agama Allah. Wa atasimu bihablillah, itu kata Allah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu perintah. Maka umat Islam harus bersatu padu untuk meneguhkan kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ada ruang, ada medan untuk kita berdiskusi kepada mereka. Mari kita galakkan, ajak mereka berdiskusi. Islam agama syiar, agama mereka juga syiar. Yuk mari kita adu argumentasi, kita perang argumentasi, kita perang orasi, kita perang akidah, demi untuk menyelamatkan umat manusia. Bukan perang akidah untuk saling menghujat satu sama lain dalam arti kata merendahkan tanpa data, tanpa dalil. Yang kita lakukan di AMPI ini adalah menggaungkan kemudian faqatilu auliya asyaitan. Katakan perang kepada syaitan. Perang apa? Perang logika, perang akal, perang wahyu, bukan perang PC. Duduknya kita, ayo bikin kopi, kita perang akidah sekarang. Dalam Al-Quran saya mengatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas tanghisuni. Dalam kitab suci saya mengatakan sosok yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, lalu kemudian mengajarkan dirinya yang bukan diajarkan oleh Tuhan, tidak pernah ia sampaikan kepada kaumnya. Sedangkan di kitab saudara menyatakan sesuatu pun hal yang sama. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang aku diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan dari Bapa yang telah mengutus aku. Kodratnya sama, poinnya sama, derajatnya sama, kondisinya sama, tak ada muatan tambahan dan pengurangan. Lalu bagaimana mungkin saudara melakukan prosesi keagamaan yang bertentangan dengan ucapan, perkataan, instruksi yang keluar dari mulutnya yang konon diterimanya dari Sang Tuhan? Berbeda dengan kami umat Islam. Apa yang diterangkan kemudian oleh Allah melalui Al-Quran, Inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Maka kedudukan kami sebagai umat Islam mendudukkan perkara itu pada koridor yang benar, tepat ketukannya, gelombangnya, iramanya. Lihat Islam. Lalu bagaimana Anda mempertanggungjawabkan iman saudara yang tadinya mengaku aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri, bahkan kedatanganku kemudian di atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Sementara saudara secara berkelompok sistematis kemudian Anda mendudukkan manusia tersebut sebagai Tuhan. Tolong jelaskan kepada kami. Jelaskan. Maka mereka menjelaskan begini. Nah, kita ada instruksi untuk itu. Tunggu bang, di dalam kitab Anda bab sekian, nomor sekian menjelaskan. Bagaimana Anda bisa menguraikan itu? Anda keliru. Nah, itu baru perang logika, perang data, perang dalil. Habis itu kita salaman, habis itu kita pelukan, tas pulang ke rumah masing-masing merenungkan apa yang kita yang barusan kita sampaikan. Yang Muslim tetap tersenyum karena yang disampaikan adalah data. Tapi mereka menderita, sengsara, sehingga muncul apa kemudian? Bahaya ini kalau dibiarkan. Maka yang muncul magian. Ini kalau dihentikan, tidak bisa dihentikan Bang Suma dan kawan-kawan, ini bahaya. Maka mereka memframing hadis, mereka mengolah data supaya Islam itu jelek di mata manusia. Habis itu kita yang dikatakan kemudian sebagai penghujat, penista, penghina. Tapi yang lebih lucu lagi, yang warnanya sama seperti warna kita, tampil dengan kacamata kuda. Lalu kemudian melakukan apa? Rangkulan dengan orang-orang yang frustasi, emosi, stres, depresi, karena tidak mampu kemudian mengalahkan kita di medan perang logika. Mereka kalah, blah, kena tendangan tanpa bayangan, tamparan tanpa balasan. Bisa, tak berdaya. Islam punya data baik dari Al-Quran, hadis, dan juga dari kitabnya mereka. Sementara mereka punya senjata, tapi senjatanya berasal dari batang pisang. Tak bisa, pelurunya pun cuma lombok biji. Mana bisa mengalahkan kita? Ada yang sok-sok jadi pahlawan. Pengucat Islam itu tidak begini. Pas giliran ditanya, lalu bagaimana sampean ketika ada di depan matamu menghina Rasulullah, menghina Allah, apa yang kamu lakukan? Kalau saya nggak usah berdebat, langsung potong leher.
Ini justru bahaya. Inilah ya teman-teman. Jadi terima kasih Bang Handi. Dengan abang membawa Al-Quranul Karim ayat yang tadi, maka inilah indahnya Islam. Kemudian kehadiran kita di tengah-tengah bangsa ini untuk memberikan warna metode penyampaian Islam dalam ruang lingkup penjabaran proses belajar mengajar antara kita sebagai narasumber dan netizen umat Islam dan orang-orang Kristen yang juga mendengarkan diskusi kita. Alhasil, ya kita lihat banyak yang bersyahadat, ya kan? Banyak yang kemudian merasakan efek positif dari apa yang kita lakukan. Masya Allah. Saya barusan tadi ke klinik, ya di Kimia Parma di sana. Begitu saya masuk, Bang Sumaya, Masya Allah, disapa dengan seorang wanita muslimah pakai jilbab, manis, cantik, muda, murah senyum. Kemudian mereka bukan cuma seorang, 2 orang, 3 orang, semua ramah, dokternya ramah. Ternyata kenal Bang Suma. Indahnya Islam itu kan. Coba yang dia yang menghina, menghujat, menista, begitu orang datang ke sana itu bisa jadi disuntik mati malah. Ya kan? Begitu datang kita, Masya Allah Bang Suma, iya. Bang Suma kan, ya seperti yang Anda lihat, gimana kabarnya, sehat? Tetap cakep seperti biasa. Abang mau ngapa? Mau apa? Ya saya mau ini gini. Oh ya tunggu ya. Enak kan? Itu. Oh, bukan kita mau pamer-pameran, enggak. Tapi coba sebaliknya, tiap hari disumpahi orang. Oh, judulnya aja lama tidak mencerminkan seorang muslim yang baik. Mau memperbaiki, orang suruh orang mandi sementara dia badannya penuh dengan tanah liat bercampur dengan teh ayam. Gimana membersihkan orang? Orang itu kotor katanya. Orang itu nggak bersih kata dia. Pada saat dia ngomong kayak gitu, giginya ada tai kucing. Gimana ceritanya, ya Allah ya Rabb? Itu tak bisa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, indahnya Islam itu di situ. Orang berpikir hikmat itu adalah seperti ketika orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini harus bertutur kata yang sopan, yang lembut. Kita harus memberikan satu warna di tengah-tengah umat ini sebagai umat rahmatan lil alamin. Apapun yang dilakukan oleh umat di luar kita, kita maafkan karena kita ini adalah rahmat. Walaupun apa yang terjadi, kita harus suara kita harus lebih rendah dari mereka. Kita tidak boleh bersih tegang dengan mereka. Kita harus berdebat dengan sopan, santun. Kucluk lah yang kayak gitu. Bukan kayak gitu hikmat itu. Jihad itu nggak begitu. Bukan kayak gitu yang namanya Islam. Islam itu mendudukkan perkara pada tempatnya. Masa perang-perang itu orang masa perang tidak perang itu munafik. Orang masa perang-perang nyawa taruhannya, Bung. Ini bukan main-main. Jadi kelihatan itu orang yang benar-benar masuk api karena tujuannya beda itu akan terseleksi dengan alam. Yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Karena api ini tujuannya adalah membangun kemudian akidah umat, membangkitkan gira umat, membangkitkan semangat umat. Baik semangatnya tentang cintanya kepada dunia, lebih-lebih semangatnya tentang cintanya kepada akhirat. Itulah api. Api berdiri itu untuk itu. Bagaimana umat Islam itu bersemangat dalam berislam. Bagaimana umat Islam itu bersemangat dalam bernegara dan berbangsa dan bernegara. Bagaimana generasi muda Islam itu cinta kepada Indonesia dan cinta kepada Islam, cinta kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan utamanya api dibentuk. Seperti itu. Mungkin dalam proses berjalan ada kehilapan, ada kesalahan, ada sesuatu yang mungkin menurut sahabat-sahabat itu masih hilang, masih kurang, ya maklumi aja. Toh kita manusia biasa. Itulah gunanya kita sering sharing, kita buka api di mana-mana supaya banyak masukan untuk melakukan perbaikan. Mohon maaf, ini bukan ceramah Pak, ini juga bukan tausiah Pak, ini hanya sekedar intermezzo aja. Kalau ada efek positif yang muncul di tengah-tengahnya, Alhamdulillah. Kalau itu sesuatu yang tidak baik, anggap saja itu adalah penggugur dari dosa-dosa antum semua. Saya kira begitu, saya serahkan kembali kepada teman-teman sekalian. Di sini sudah mau maghrib, silakan Bang Handi, Dinda Kursmoto, Kian Santan dan yang lain-lain. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Waktu dan tempat saya persilahkan.
mantap. Itu bukan tausiah teman-teman, tapi mengeluarkan unek-unek berbagi buat kita semua. Pengalaman seseorang itu bisa kita dengarkan, siapa tahu bisa serobit dengan pengalaman kita atau bisa termotivasi kita berbuat hal yang sama. Ya teman-teman ya, mari kita saling mendukung satu sama lain. Musuh yang paling utama itu adalah hawa nafsu. Musuh yang paling tidak bisa dikendalikan itu adalah dari dalam itu sendiri. Ya kalau dari luar sih ketahuan kita bisa bikin strategi gitu ya. Ya untuk itu ya tetap santai. Terima kasih selama ini kan banyak mengirimkan video-video, melaporkan. Bang Andi, ini kok ada foto diedit-edit seperti ini gitu. Ya biarkan saja. Orang kalau ya putus asa ya berbagai cara yang mereka lakukan. Yang penting kita jangan sampai mundur. Tetap semangat. Biarlah akan diseleksi oleh alam. Alamnya akan menyeleksi itu. Tidak ada kebohongan yang bisa abadi. Kenapa demikian? Karena kebohongan itu akan kecapean sendiri mempertahankan kebohongannya. Akhirnya kebohongan itu mengakui dirinya berbohong. Itu seleksi alam namanya. Jadi nggak perlu terlalu diserang oleh mereka. Nanti mereka juga capek kok. Ujung-ujungnya juga nanti akan tersandung kakinya sama batu. Kalau enggak, ya bintang timur akan menenggelamkan dia sendiri gitu loh. Jadi kita di ibarat kata maju terus, pantang mundur sebelum padam. Itu moto dari Jaya 65 atau pemadam kebakaran. Harus contoh itu teman-teman. Mana ada pemadam kebakaran pulang api belum padam. Begitu juga api. Sebelum mereka bersihkan semua istilah-istilah Islam di dalam terjemahan mereka, api tetap berkibar untuk memadamkan mereka yang cenderung ngibulin saudara-saudara kita yang riskan terhadap pemurtadan. Maukah kalian kita bersatu padu melawan mereka, menghentikan mereka dengan dakwah, dengan silaturahmi, dengan diskusi dan seterusnya. Harus kita bersatu. Kalaupun ada riak-riak di dalam yang sering kritik, ya itu biasalah. Tapi teman-teman, ini sekarang ini darurat pemurtadan di mana-mana. Lebih daruratnya lagi itu sebelum ada api berkumandang di media sosial. Itu sudah sangat darurat. Anda boleh melihat di media-media sosial, mereka datang dari rumah ke rumah, mereka menguasai media sosial. Tidak ada daya counternya. Ulama kita berceramah di masjid untuk menguatkan akidah Islam. Ulama kita cenderung ke jamaah-jamaah pengajian dari kampung ke kampung, dari provinsi ke provinsi. Daya tariknya atau sasarannya adalah umat Islam itu sendiri. Ya memperkuat akidah tentunya. Tapi kalau ada yang datang mirip-mirip kepada mereka, yang lebih mudah dan tidak perlu repot-repot, sholat 5 waktu, bayar zakat dan seterusnya, langsung to the point, percaya sebagai Tuhan masuk surga dengan tampilan melebihi daripada kiai ustadz, ini yang bisa membuat merusak keimanan kita. Disinilah api nongol di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah, semua saudara-saudara kita yang pegang HP di mana saja berada mendengarkan diskusi lintas agama ini, ada yang mendukung dengan nonton bareng pakai speaker aktif. Karena anak kita yang tadinya mau main slot mendengarkan itu tertarik duduk bareng, nonton bareng. Inilah efek yang kita maksud. Untuk itu ya teman-teman, mari kita
berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting jangan keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah. Itu intinya, harus bersanad. Harus bersanad, jangan sampai ingin mengajar keilmuannya yang nggak ada, ya sebatas kemampuan saja. Kalau kira-kiranya ilmunya nggak ada, ya cukup tap-tap layar. Kalau keilmuannya ada, ya cukup memberi apapun bentuknya itu. Yang penting kita semua ini satu rel, tapi kerjasama. Itulah tadi ayat yang dibawakan oleh Bang Juma Iku di surat Ali Imran tadi. Bagus banget. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Itu. Hendaklah kita di antara kita semua ini segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik, menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Nah, kalau ada orang yang melaksanakan ini, kita disebut adalah orang-orang yang beruntung. Apapun itu caranya, berjamaah, saling mendukung. Gitu ya teman-teman ya. Semoga saja kita tetap diberikan kesehatan, diberikan umur panjang untuk mengisi bekal kita nanti di akhirat kelak. Ya kalau gempa bumi kata Bang Juma ya nggak bisa apa-apa kita. Masih bisa kita memperbaiki rumah yang rusak, masih bisa beli lagi mobil yang hancur. Tapi kalau malaikat itu datang, emang ada tawar-menawar. Tunggu dulu malaikat. Saya kan belum ceramah di masjid. Tunggu dulu malaikat. Saya kan belum nyumbang ke masjid. Kagak ada waktu lagi nyumbang ke masjid. Kagak ada lagi waktu butuh bantu anak yatim. Kagak ada waktu lagi untuk membantu para mualaf yang membutuhkan. Kagak ada waktu lagi, nggak ada tawar-menawar. Untuk itu, maupun masih diberi waktu, lakukanlah itu kalau kita ada kesempatan dan kemampuan. Kira-kira begitu ya teman-teman. Terima kasih kita berbagi pada sore hari ini. Ini saya ngomong ngerti nggak sih teman-teman di sini? Ngerti nggak yang saya omong ini? Saya juga ngomong nggak ngerti loh apa yang saya omongin. Aman Bang, aman. Aman ya. Gitu ya. Saya tutup dengan stand up komedi. Hai saudara-saudara sekalian yang mempunyai saudara-saudara, kalau ingin Anda banyak saudara, perbanyaklah berhubungan dengan saudara-saudara. Tapi kalau Anda tidak punya saudara, tentu akan tidak bisa berbicara dengan saudara-saudara. Untuk itu saudara-saudara, jadilah persaudaraan yang baik. Jadi bahasa apa ini kira-kira nih? Ini bahasa apa ini coba? Stand up komedi saya tutup supaya Anda tidak stres semua. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, sekarang giliran Bang Handi untuk bernarasi. Waktu dan tempat silahkan Bang Handi. Tadi gua bilang apaan? Gua tidur tadi. Capek gua kali. Udah Bang Handi. Rambulu, selamat sore Rambulu. Muslim apa Kristen? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Rambalu, ada yang mau disampaikan? Ya, saya sapa dulu Bang Handi, Handi ya. Assalamualaikum Bang Handi, sama Bang Zuma, sama sahabat Bang Zuma, serta yang lain-lainnya ya. Saya baru sekitar lebih kurang 1 minggu sering-sering dengar komal-komal ini, dulunya nggak pernah sih ya. Cuman saya mau kasih sedikit informasi ya, menyangkut keresahan saya terhadap Komal Murtadin, Pak. Ya, Komal Murtadin, dia orang Aceh. Karena saya orang Aceh, saya prihatin. Cuman saya untuk melangkah ke sana mungkin saya nggak ada ilmu. Sepertinya dia lagi gencar-gencarnya melakukan pemurtadan. Tadi saya sudah kirim pesan ke Bang Handi ya. Itu nama Komalnya ada di situ, saya tulis. Kalau misalnya gurunda-gurunda di sini bisa mengantisipasi, alhamdulillah sekali ya. Ilmu saya ke sana kayaknya nggak ada gitu loh. Saya cuman prihatin.
saya malu loh selaku orang Aceh. Masa ada sih orang Aceh yang murtad gitu? Ya, Udah 3 maksudnya tahun. kita ke sana bang, maksudnya ke Komal itu. Iya, dia di Komalnya dia sering buka Komal live itu. Berarti anda penggemarnya dong bang, anda penggemarnya sering ngikutin dia ya bang ya? Enggak. Saya bukan penggemarnya, cuman saya pas saya lihat dia pertama bahasa Indonesia langsung terus. Ya cukup bang, kita luruskan dulu ya. Udah ya. Begini loh bang, saya sendiri malas yang dengerin begitu, jadi nggak membebani pikiran saya karena tugas ke depan masih banyak untuk melaksanakan program-program API. Tapi kalau teman-teman sekiranya sering mendengarkan itu, ya lakukanlah dengan sendiri. Kenapa orang-orang yang kayak beginian susah untuk dihentikan kecuali ajal menjemput. Cara meresponnya adalah ya kita diskusi di sini, edukasi teman-teman, hindari hal-hal yang seperti itu. Nggak perlu didengerin Anda menjadi netizen dia gitu loh. Di skip aja udah. Kedua itu nggak ada kok orang yang dimurtadkan sama dia. Nggak ada satupun orang saya dengar dimurtadkan sama dia, nggak ada. Semakin orang mendengarkan kan semakin orang pengen muntah, malah menjual nama Aceh padahal dia bukan orang Aceh. Jadi di sana itu hanya isinya kebohongan saja. Supaya Anda tertarik emosional untuk naik. Itulah cara mereka supaya menggait orang-orang bisa menonton channel dia, Komal dia. Kalau dia menjual lurus pasti sepi. Jadi mereka berbagai cara yang dilakukan termasuk Pak Rambalu ini ya semacam udah tertipu. Menonton dia untuk itu di skip aja, jangan ditonton lagi. Konsentrasi aja kepada diskusi lintas agama, dengar-dengar ceramah Islam, konsentrasi dengan keluarga saja. Karena kalau kita tidak punya kemampuan, terus kita mendengarkan, terus kita sampaikan kepada orang lain, ini namanya menjadi moderator, menjadi namanya marketing punya channel dia, gitu ya kira-kira. Berhentilah menjadi marketing dia, lebih baik skip saja. Kira-kira gitu jawabannya bang. Iya, saya tambahin dikit Bang Andi. Gini, tadi abang ini kan menyuruh kita ke sana ya untuk menghandle di sana. Masalahnya dinaikkan nggak di sana? Kalau Gurunda Juma misalkan ke sana ya, dinaikkan nggak sama si Pendi? Nggak bakalan. Jadi ngapain juga Bang di sana, mending di sini aja. Aceh Bang. Rambalu. Udah dicukup aja, di skip aja udah bang, di skip aja udah. Cukup ya bang ya, di skip Udah, aja cukup udah, ya, jangan Bang. ditonton lagi. Oke, makasih banyak Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kalau teman-teman muslim mendengarkan kayak gitu pasti emosi, berontak, ngamuk, banting HP, banting remote, ngomelin bini di rumah, hasilnya apa coba? Emosi. Tapi kalau mendengarkan Bang Juma lagi diskusi adem gitu, mendengarkan ustadz yang lain di ceramah adem, ngapain nonton yang kayak gitu? Itu samanya menonton di arena kandang babi bang. Asik nggak sih menonton di arena kandang babi? Kan bikin emosi aja kan gitu. Jangan gitu. Untuk itu teman-teman, mari kita rapatkan barisan. Boleh menyampaikan informasi, ya, tapi tentu berdasarkan juga solusi. Jangan informasi mentah, terus kita disuruh berpikir, aduh ini kan masing-masing lah orang punya kelebihan dan kekurangan itu. Itu aja sih ya teman-teman. Untuk itu ya dukunglah program API ke depan ini. Yang paling utama adalah pembinaan mualaf melalui MMCI bekerja sama dengan Apologet Islam Indonesia. Itu yang kita harus bina terus. Kedua, program-program selanjutnya adalah ya diskusi lintas agama ini. Ya misalnya Anda punya bahan, Anda punya keilmuan, ya mari berbagi. Support kita semua di sini. Yang paling akan dilakukan program secepatnya ini adalah rencana kita akan membangun pesantren di tempat Bolani di kantor pusat API. Itu program jangka panjang atau jangka pendek tapi jangka panjang jadinya, karena belum bisa kita meletakkan batu pertama. Doakan kita semua teman-teman, insya Allah sebelum kita meninggalkan dunia ini
pesantren itu udah berdiri tegap. Itu cita-cita kami semua ya, yang disponsori langsung oleh Zulkifli Mabas atau Bang Juma. Itu yang kita pikirkan, Bang. Pikirin receh-receh buat apa, buang waktu. Dan program yang paling mendekat ini adalah bulan September yang akan datang, yaitu adalah reuni akbar, saling silaturahmi satu sama lain. Antara yang biasa Anda dengar, Bang Juma, Bang Moto, Akang, Santang, Ustaz Wapi, semua yang lain, nanti kesempatan Anda bertemu langsung biar menjalin keakraban silaturahmi, ukhuwah Islamiyah yang terjalin di sana. Disertai nanti selingan diskusi lintas agama di sana. Insya Allah kami datangkan pendeta di arena pertemuan itu. Itu jangka pendeknya nanti di bulan September. Ya dukunglah itu. Akang, Bang Moto, Kores, dia itu diam tapi kerja di darat, survei sana, survei sini. Itu membutuhkan waktu, biaya, meninggalkan anak istri di rumah. Pulang dari Bandung, nggak bawa apa-apa, nggak bawa oleh-oleh, diomelin sama bini. Bayangkan teman-teman, mengorbankan itu. Nggak tahu perjuangan kita di belakang layar. Apresiasinya, ya malah mereka dikucilkan, dicibirkan, dipitnah gitu loh. Padahal kita ini bekerja tanpa pamrih. Bukan PNS kita, nggak ada gaji kita di sini. Gitu ya, teman-teman. Untuk itu ya apapun itu, misalnya habis jual tanah warisan ya jangan dimakan sendiri lah. Tanah warisan lagi. Ya benar juga ya. Saya tambahin dikit Bang Andi. Iya, banyak yang nanya di bawah. Tempatnya di mana dan tanggal berapa? Tempatnya itu di Bandung, tepatnya di Lembang pada tanggal 16 September sekarang. Nah, bagi teman-teman yang di area Jawa, silakan untuk mendaftarkan ke Bang Handi atau Bang Kores. Kalau nggak Bang Handi, ke Bang Kores ya, silakan ke WA-nya. Soalnya cukup untuk 400 sampai 500 kursi. Takutnya kebagian, soalnya udah banyak yang daftar juga. Silakan hubungi Bang Handi atau Bang Kores. Nah, yang di luar Jawa, daftarnya satu pintu ke Kurios Moto, ke Ahimoto ini yang di atas saya, ke Bang Kurios Moto. Yang di luar Jawa ya, biar satu pintu dan biar nggak nggak ngaran cabang ya, cuk bahasa Sundanya mah. Dan tolong di follow akun saya yang ini karena akun-akun besar udah kena report semua. Gitu Bang Handi, lanjut. Jadi teknisnya adalah, makanya di akhir sesi diskusi itu teknisnya adalah bahwa kami tidak memfasilitasi netizen-netizen itu berkumpul di mana terus berangkat ke lokasi. Yang jelas lokasinya insya Allah di Lembang. Ada beberapa pila belum kami tentukan, insya Allah di Lembang. Untuk itu mulai dari sekarang, kalau memang ingin ke Bandung, Lembang, ya dipersiapkan dari sekarang. Dari mana rutenya dan kemana, yang penting kami udah siapkan tempat. Kami mengundang terbuka kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, silakan datang. Jangan kami menjemput, mengantar, itu Anda kan udah pada dewasa. Yang penting nanti diumumkan tempatnya di sini, tanggal sekian, silakan datang. Itu Bang Kores naikin Bang Andi di bawah. Bang Rambalu, mungkin begitu aja ya Bang ya. Nanti kita kasih slot untuk konten ya. Saya ingin turunkan aja. Siap. Terima kasih atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Kores, naik Bang Kores, ada di bawah itu. Ahimoto, naikin Bang Kores Ahimoto. Enggak minta dia, aku udah undang. Tadi kan udah diumumkan Bang, Bandung di Lembang. Lembang itu bukan kota Bandung. Lembang itu pinggiran kota Bandung. Waduh, ini apa ini lagi nih? Ya dari Pastor langsung belok kiri naik Hasan Sadikin, tinggal lurus-lurus ikutin jalan naik ke atas. Jadi sekali lagi ya, Lembang itu bukan kota Bandung. Oke. Jadi persiapkan diri aja dari sekarang teman-teman. Yang di Jakarta kan udah pada tahu, naik kereta ke Bandung bisa, naik bis ke Bandung bisa, bawa mobil sendiri bisa, gitu. Ya bagi yang dari Kalimantan ya silakan, mau lewat laut ya Tanjung Priuk, dari Priuk Bandung ada.
Kalau lewat udara, Kertajati bisa, Soekarno-Hatta bisa, semua ada bis ke Bandung. Ya mungkin nanti ada ini Bang Andi, ada grup WA-nya untuk memfasilitasi mereka dan caranya seperti apa. Nanti yang udah daftar dimasukin ke grup WA itu, nanti ada penjelasan dari Bang Moto sama Bang Kores tentang keberangkatannya. Mau seperti apa? Enggak repot itu kalau gitu. Enggak Bang, nanti kan di grup WA. Ya udah tinggal taruh tempatnya di sini, mereka pada datang itu aja, kok repot. Gitu ya. Ya kalau masalah tiketnya tadi Kores kemarin berapa? 350 berapa ya? Satu Ya, orang. 350 itu udah dikasih makan kalau nggak salah ya. Bang Andi noise feedback. Terus dikasih kaos Gurunda Juma sama buku Filistin ya, Ahimoto kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ya, jadi 350 itu udah berikut makan, kaos sama baju sama buku Filistin. Belinya lewat siapa? Nah ini nih, kalau nggak Bang Andi, Bang Moto atau Bang Kores mungkin ya, Bang Moto sama Bang Kores ya. Nanti deh soalnya kan takut kecampur, koordinir orang juga, bayar juga gitu kan. Nanti coba nanti kita bikin, nanti kita musyawarahkan dulu Kang, gimana baiknya gitu kan. Karena kan keberangkatan dari Jakarta juga kan, Kores kan udah duluan tuh karena dia mempersiapkan di sana. Nah kita kan yang di Jakarta kan harus manage juga yang di Jakarta gitu. Jadinya coba nanti kita akan itu bicarakan. Jadi gini, teman-teman yang ingin berpartisipasi, beratensi, kan sering saya umumkan, Anda boleh transfer ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Kasih kode aja. Saya atas nama ini. Saya atas nama ini. Untuk Lembang atau untuk Bandung atau untuk Reuni itu aja. Nanti terdeteksi kok, kelihatan namanya, nanti akan kami catat. Gitu. Sekira gitu ya, mudah toh? Udah. Terus kedua, teman-teman yang ada di Jakarta ya nggak usah dikumpulin dah, kan Anda tahu Bandung. Anda bisa naik kereta, Anda bisa naik mobil sendiri, Anda bisa naik bis. Ya kalau panitia yang ngumpulin di Monas dulu baru berangkat, ya kan repot kapan nyampenya gitu loh. Kira-kira gitu, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo ikhwan, kalau kalian ingin bertemu Bang Handi secara wajah real time, Gurunda, Ustadz Sugi, Kandayonat, Kian Santang, Akimoto, Ustadz Alif, ini saatnya 16 September di Sariater. Kalian nanti terus aja nanti ke atas ke Lembang ke atas lagi itu 20 menitan dari Lembang. Dan di sana kita akan gathering dan meet and greet. Pendaftarannya tadi bener udah disebutin Kang Kian Santang 350.000. Untuk yang belum ada rizkinya aman, kami menyediakan YouTube dalam gatheringnya gitu. Jadi nonton di YouTube aja. Dan tiket ini juga terbatas kok, hanya 300 orang saja. Oke? 300 orang saja gitu. Nah, terus jangan maksain. Bang Kores. Apa tuh? Kita buka dulu 3. Ya jadi aja, tergantung, nanti kita lihat antusiasmenya. Kalau misalnya antusiasme membludak ya kita buka sampai 500. Kita buka 300 dulu ini, oke? Bisa dicicil Bang, cicil di rumah aja, nabung baru bayarin gitu. Dan ini udah dibuka sekarang ya, silahkan ke rekening MMCI. Tadi Bang Handi udah nyebutin angkanya, terus konfirmasi ke Akuk gitu. Kirim KTP. Ya, untuk yang beli tiket kirim KTP, ntar kita data gitu. Nah, untuk tiket fisiknya atau tiket e-tiketnya nanti nyusul.
Oke, gitu. Sama apa ya? Jadi nanti kalian di sana acaranya family gathering, dan untuk yang datang di luar pulau, API juga menyediakan penginapan nanti sekitar 200 atau 250k ya. Silakan bayar sebelum acara atau bayar setelah acara aja. Setelah pas di acara gitu. Nanti ada penginapannya juga kami sediakan untuk yang datang dari luar kota. Oke, mantaps gitu. Acara apa bang? Family gathering API. Meet and greet kalian sama semua striker yang ada di API gitu ya. Aku sih nyaranin ya Ikhwan, nah, ini kan kita tuh dari Indonesia tuh terpisah-pisah pulau. Seenggaknya sebelum kita mati saling ketemu dulu gitu, saling jamaah dulu sholat, jadi bisa saling ngasih syafaat nanti di akhirat gitu Ikhwan. Apalagi ketemu Gurunda loh, usahain sekali ketemu sama Gurunda gitu. Foto-foto sama Bang Zuma gitu. Kenapa 350? Ya iyalah, ini acara seumur hidup sekali kayaknya. Nggak akan ada lagi. Dan 350.000 itu untuk menghargai apa yang sudah diberikan oleh para striker yang ada di API Ikhwan gitu. Ya, padahal tadi udah saya sebutin 350 itu buat dapat apa aja ya. Tadi udah. Dapatnya ini buku Filistini karya Ustadz Afi dan Akhimoto, ini penulisnya ada di sini. Kemudian dapat baju API juga gitu. Sama makan ya, 3 itu. Udah benar tadi Kang Kian Santang. Iya, daripada kalian yang ke Makassar, Gurundanya mending ke Bandung gitu kan. Mantap, thank you yang udah bantu jawab. Maaf, nginepnya bayarnya berapa yang bang? Antara 200 sampai 250 ya. Dan itu ini ya, nanti apa namanya, enggak private iya bisa sih kalau misalnya request mau sendiri aja gitu. Cuman nanti si penginapannya ini dia rumah, dan satu rumah ini ada 2 kamar gitu. Norek bang, noreknya tadi udah disebut Bang Handi ya. Tolong diketikkan lagi dong Ikhwan. Nomornya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank Tabungan Negara. Sip. Kami tidak akan pernah memberikan nomor rekening pribadi. Ini program API, bukan program pribadi. Sekali lagi ya, program API, bukan program personal. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau ada yang misalnya nih kayak contohnya ini si bunglon sawah yang ngopi SBZ gitu karena Tuhannya kalah tenar sama Gurunda, mereka nyuruh daftar terus ngirim linknya itu ngirim rekening pribadi, langsung tolak. Siapapun yang ngirim rekening pribadi tolak langsung Ikhwan, karena rekeningnya resmi sudah kami ucapkan di sini ya. Dan itu atas nama yayasan, sehingga kalau misalnya ada korup-korup kalian bisa menjarain kami bre gitu. Bang, yang tempat terbuka jadi nggak sih? Insya Allah jadi. Cuman karena berhubung 3 kali aku nyari pendeta, 3 kali juga pendetanya menciut kayak kelomang gitu kan. Jadi ini tuh opsional, acara tambahan. Kalau ada kita gas, kalau nggak ada ya family gathering aja gitu. Hari libur nggak itu 16? Enggak, itu hari Senin. Itu hari Senin. Merah itu hari Senin, itu merah itu. Tanggal merah itu. Tanggal merah. Tadi tanggal merah ya. Waktu kemarin kan itu meskipun hari libur tapi tetap dihitung weekdays kan, ingat nggak? Iya itu. Kenapa? Hari Senin gitu kan. Alhamdulillah merah tapi weekday jatuhnya. Kenapa? Karena nyari murah bre. nyari murah gitu. Pendeta nggak ada yang berani ya bang? Yois nggak ada yang berani. Kemarin malam kita udah bahas di roomnya siapa ya? Kian Santang atau Alfi lupa. Kenapa nggak jadinya yang terakhir itu? Di Medan kapan bang? Nggak tahu. Cari aja yang di Medan yang bikin acara. Kalau Kores bikin acara nggak akan keluar laut. Kecuali nanti insya Allah Makassar Ikhwan. Munas tunggulah. Ke Palembang nggak bang? Nggak. Kalian ke Jawa, kalian ke Bandung aja Ikhwan. Ngumpul di sana kita. Itu kalau ada yang di luar kota pengen ngadain acara, adain aja. Nanti undang kita gitu loh. Misalkan API Palembang, API Medan, ngadain aja acara, nanti kita dukung.
Pendetanya siapa-siapa aja bang. Nah itu nggak tahu ya. Aku juga udah walaupun gagal yang 3 tetap kita nyari gitu kan. Aku udah gerakin ada Akhi Glenn sama Akhi Julius AMC. Glenn nyari yang di Bandung, Julius nyari yang di Medan gitu. Karena di Medan katanya banyak yang dia pendeta tapi profesinya juga ngebeca gitu loh. Nah ini nih yang ngebeca ini kita mau undang kayak gitu. Kita dialogin tuh. Si Bom, si RK, si Edis diundang nggak? Mau, boleh kalau misalnya mereka ngajuin angka yang wajar gitu, misalnya 250.000, 135.000, kita undang, aman. 250.000 juga kita mikir-mikir dulu, pantas nggak si Edis dibayar 250.000? Masih kita tawar itu. Masih kita tawar itu. Mungkin jatuh-jatuhnya 75.000 atau 25.000 gitu. Nggak pantas soalnya. Yang nolak siapa-siapa aja bang. Yang nolak itu ada pendeta Doni beserta istrinya, ini yang terakhir. Terus ada Deki Ngadas, ada siapa lagi ya? Ya siapa sih yang Unitarian di awal-awal itu, lupa. Cahyadi Purnomo gitu. 30.000 balas untuk RK. Iya itu cukup buat makan ya. Jadi gitu Ikhwan ya, itu rekeningnya udah dikasih, silahkan konfirmasi ke nomor aku di 081 Tritung 37 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung. Nah itu Ikhwan ya, konfirmasi gitu. Kalau mau sama penginapannya langsung sekalian silahkan, per packsnya 250.000. Nah langsung aja lah gua ketok palu ya. Yang datang siapa aja, semua striker api akan kami datangkan insya Allah, terutama Gurunda Ustadz Wafiq Anda Yonatan Nandar. Esra Soru nggak diajak bang, Esra Soru udah digilir posisinya Ikhwan gitu. Api itu harus perawan pendetanya. Nanti gitu, kalau acara perdana dialognya Api itu jangan pendeta yang sudah digilir. Jibril ada nggak? Insya Allah ada, karena beliau termasuk striker. Nah itulah infonya ya. Undang Edis TV. Edis TV itu tahun 2020-2021 udah sebubuk-bubuknya dia. Cuman orang-orang Tritung TikTok baru kenal Edis, belum pernah melihat sepak terjangnya bagaimana ketika dibubukin. Nah, jadi kalian merasa teragung-agungkan si Edis. Dan kalian harus tahu ya, untuk kawan-kawan Tritung, Edis itu tidak menyembah Yesus. Edis itu menyembah Allah Bapa. Dia ini Unitarian gitu. Kenapa kalian Tritunggal malah jagoannya Unitarian? Kan kocak kayak gitu. Blender bang, nah ini juga Blender ini nanti masuk di meeting ya. Kita lihat kalau dananya insya Allah cukup, kita undang gitu, karena banyak yang request juga Blender gitu. Nggak percaya kalau belum lihat, itu ada di YouTube kami. Contoh ambil di ini Zulkifli M. Abbas, di Handi Celebes Channel, di Triun Share Comment Center gitu. Kalau nggak di YouTube gini aja deh, Edis TV versus Gurunda Zuma, nanti keluar. Kalau nggak Edis TV versus Kores, nanti kelihatan ketemu. Jejak digital itu mematikan bre. Semua pembubukan yang kami lakukan itu ada di YouTube gitu loh. Nonton aja di sana. Lu mau nonton Kores atau Gurunda ngebubukin kiamat, di YouTube ada. Ngebubukin CP di YouTube ada. Ngebubukin CP yang versi Arab di YouTube ada. Semua ada gitu kan. Lu di VT juga ada tuh Jeffrey H. Elia ada, Elia waktu itu namanya belum Elia loh, namanya Mikael. Udah bubuk sama Kores, bahas Pesita. Si Edis bahas neraka, Jahanam versus Jahim. Sama bahas ini, kenapa ini orang Yahudi kok goblok gitu ketika Yesus ngomong Eli, mereka jangkanya manggil Elia gitu. Si Edis bubuk di situ. Donditan ada nggak? Donditan. Nah ini Koh Dondi itu kebetulan sebelum acara Api dia ada acara di Jakarta. Jadi insya Allah kita undang juga untuk kita undang untuk hadir juga Koh Dondi, karena kebetulan kami dukung Bang Blender hadir ya. Udah bayarin tiketnya lah. Blender tuh di mana ya? Medan dia. Oh Medan ya, bayarin lah tuh di Medan. Yang dari Medan siapa bang? Belum tahu.
Bang, coba hari Sabtu dan Minggu nggak bisa, kecuali ada donatur yang mau nanggung angkanya. Ini 2 kali lipat bre kalau hari Sabtu dan Minggu. Iya, itu jatuhnya weekend. Ya, buat oten-oten yang mau diskusi silakan naik ya. Silakan, ada 2 slot. Ini Bang Muklis. Assalamualaikum Bang Muklis. Ini lihat lucu-lucu, ada sahabat Bang Zuma KW, ini penyembah penis Kristus nih. Oh, ini KW ini. KW itu. Lucu. Oh, itu diblokir aja teman-teman. Diblokir aja yang Bang Zuma KW itu. Sahabat Bang Zuma KW blokir aja itu. Itu lucu aja. Cari napahnya di situ mereka. Penyembah Lucifer itu, penyembah bintang timur itu. Diblokir aja teman-teman. Penyembah kelamin Tuhan. Anak Batak dihajar, oh banyak di YouTube anak Batak. Aduh, banyak di YouTube. Dari zaman Zoom sampai sekarang digerus terus itu sama Gurunda. Nggak ada ampun itu. Dia blokir aja itu yang di bawah yang sahabat itu. Aimoto diblokir aja Aimoto. Nah gitu. Teman-teman yang belum follow akun saya yang ini, tolong ya, akun besar saya kena report semua weh. Numpang Bang, tenar ya. acaranya berbayar nggak? Berbayar lah. Udah Bang, makasih. Itu oten-oten ini ternyata sekarang numpang tenar ke Gurunda ya, pakai nama-nama Gurunda ya, Bang Koles. Itu lihat nggak di grup saya share semalam? Aimoto udah lihat ya, sama yang Kododi itu, sampai digituin itu sama mereka. Coba lihat. Di grup lihat. Oh, biadab kafir laknatullah. Nah itu. Ada musik Bang Koles lagi live di YouTube itu orang-orang. Itu sih. Kenapa Kodoni hidungnya jadi gitu? Iya, itu editannya benar-benar parah itu. Editannya jelek banget, nggak rapi aja. Nanti gue bikinin yang rapi ya. Gue bikinin yang rapi nanti. Tunggu lo. Ini kan mereka udah mulai nih. Apa nih, ini tanggal berapa nih? Yesterday tanggal 18 nah, gitu kan. Ntar gue bikinin, ntar yang versi prot-prot gue bikin ya nanti ya. Tunggu aja lah. Bang Kores berapa bayarnya? Untuk acara 350 gitu. Untuk penginapan yang mau menginap 250. Nanti penginapannya ada maksimalnya ya ikhwannya. Jadi kalau udah lebih kalian mohon maaf bisa di sekitaran situ nginepnya. Enggak, nanti dicariin sama tim Jabar yang nggak kebagian penginapan. Nanti tim Jabar yang balas Kores. Balas naon? Ngechat naon emang? Per orang itu ya? Iya, per orang. Nama gedung Bang, nah nanti masih rahasia. Besok kita publish nama gedungnya apa. Bang, kalau anak-anak kalau diajak bayar juga nggak? Kalau 12 tahun ke bawah nggak? Kalau anaknya udah 31 tahun bayar. Awas C6 loh. Apa itu? Kemana maksudnya? Anakku 12, mantap Akhi Andi. Ada berhala? Siapa berhalanya? Bang, kalau musafir bayar nggak? Nggak. Nanti di luar gerbang aja. Nonton di YouTube. Tanggal berapa acaranya Bang? Tanggal 16 September, save the date ya. Tanggal 16 September. Ya, maulidan kita di sana. CP versus Ustadz Tahtares. Iya, tadi sempat nengok, lucu Di tempatnya Abuya ya. Siarkan di YouTube Bang, iya gitu kan.
kasihan nanti yang mau datang tapi nggak bisa gitu, apapun kendalanya. Makanya kita akan menyiarkan di YouTube, tidak di TikTok ya, hanya di YouTube. Berapa hari Bang Kores? Alhamdulillah 1 hari aja. Bang Kores bisa mengajukan relawan perbantuan enggak? Insya Allah coba kontak API Jabar gitu, karena untuk kepanitiaan aku koper ke API Jabar, Rabu meeting sebentar banget lah, iya gitu kan, nggak apa-apa, sebentar juga bermakna. Ya kan bisa lanjut rekreasi, kan itu taman wisata itu. Atau datangnya hari Minggu kalian gitu kan, dikondisikan penginapan di sana sampai hari Senin, kan itu libur tuh, Sabtu Minggu Senin. Betul nggak Bang? Ini jual tela-tela. Masain aman ya dong. Setelah dia dan Felicia diundang, insya Allah itu agenda API ke depan nih kawan ya, berkolaborasi dengan para umaro dan ulama Muslim di Indonesia. Bang Dewa datang juga nggak? Insya Allah. Bang Kores Blender diajak biar rame ya, iya sok bayarin tiketnya. Habis di acara aku bisa langsung berendam di pemandian air panas Jater Yo X. Ini sahabat Bang Juma sakti juga ya. Baru lihat aku 176.000 follower, mantap anjir. Sakti. Yang ini, iya. Kalau yang ini, kalau yang KW itu cuma berapa ekor. Bunda Rahma jangan ketinggalan. Kalau nggak salah Bunda Rahma udah ada yang ini deh, udah ada yang handle deh. Jadi insya Allah Bunda Rahma ada juga datang. Ya, Bang Handi ya, udah ada yang handle Bunda Rahma ya. Woi Bang. Iya, kabar bisa lihat bareng sama Bang Juma dia ke Jakarta. Oh, alhamdulillah. Mantap. Kumpul di sana. Yusobius, naik aja lu ke sini, atau si Edisnya nanti ajak debat dunia nyata di offline ya tanggal 16 Yusobius. Ajak ya udah gini deh Yusobius, gini deh. Edisnya bawa ke sini deh, kalau nggak percaya pernah bubuk, bawa ke sini deh si Edisnya. Sini, bawa ke sini. Dia bahas Al-Qur'an, gua bahas Bible gitu kan. Dia ngomong apa aja tentang Al-Qur'an, gua ngomong apa aja tentang Bible gitu. Atau enggak? Tapi syaratnya harus bisa membaca original teksnya. Oh, iya, gitu. Syarat itu. Naik aja dulu. Syaratnya naik sini. Untuk baca original teks. Kita baca original teks kitab kita, Edis baca original teksnya kitabnya Edis gitu. Aja ke sini deh. Kalau itu syaratnya nggak ada Oten mau debat. Orang pada buta huruf semua sama Yunani. Masih mau kau datang besok? Pendetamu aja itu ya, perutnya buncit, sudah makan banyak uang perpuluhan, kagak bisa baca original teks bro, apalagi jemaatnya bro. Kalau debat offline Edis, kita nggak berani bayar ya. Kalau dia modal sendiri silahkan. 30.000 aja kita keberatan bayar dia. Rugi kita bayar orang yang nggak ada otak, rugi. Mending disumbangin ke fakir miskin. 30.000 aja kita keberatan bayar saya di sini. Ya Bang Kores ya. Tanggalan pokal gua. Ya. Bang Andi, Aimoto, tasnya ada di saya yang dari Uniripa ya. Nanti aja sekalian ya. Enggak, tenggelam pokal gua tenggelam katanya. Enggak. Gede, Bang Andi gede suaranya ini. Oh. Kirain. Pak Mulis, ada yang mau diomongin Pak Mulis? Pak Mulis dari tadi diam aja, di mute aja ini. Coba naikin lagi.
Aku udah nggak live Iya, di Bang. YouTube, udah nggak live di YouTube sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya, salam. Saya dari Papua Jayapura. Tapi asal saya dari Sulawesi, Makassar. Aduh, double suaranya. Double suaranya. Di mana di Makassar, Deng? Makassar, Deng. Saya rumah di Makassar di Antang. Siapa tahu mau kita tambah rumah lagi satu. Ada rumahnya Banjuma di Maros. Oh, di Maros. Di bagian mana situ? Di Mencoloy. Di Tanra Lili. Oh, Tanra Lili. Iya. Murah ji anunya. DP-nya murah. Subsidi kapan? Subsidi. Bukan saya yang noise. Kenapa sih kalau ada yang noise selalu yang disalahin? Aduh. Oh, iya. Kayaknya suaranya. Coba aku mute ya. Bang Batu coba ngomong sama dia. Iya. Halo Bang Muklis, apa kabar? Iya. Bang Muklis mending turun dulu Bang Muklis, nanti naik lagi ya. Noise banget suaranya ini feedback. Enggak bukan Bang Muklis yang noise, saya yang noise. Saya mute. Ya silakan ngomong. Bang Muklis. Iya. Turun dulu Bang Muklis ya. Iya. Diturunin aja dulu Bang Moto. Muklis yang noise saya. No, buktinya Pak. Saya diam nggak ada yang noise kan, gitu. Bang Andi lagi baper weh. Enggak, bercanda. Bang Andi rame banget, lagi di mana Bang Andi? Pak Mulis kalau nanti mau nambah siapa sih nih? Taruh lo Bang. Itu Sadli. Perumahan di Tanrali di Maros Pak. Kalau nanti hubungi aja. Kalau berminat ya lumayan lah buat investasi gitu. Hubungi sahabat Banjuma tuh di DM. Dek Sadli juga kan termasuk direkturnya itu Pak. Dek Sadli itu direkturnya. Bang Juma itu tinggal cuman ngontrol doang. Ya di DM aja sahabat Bang Juma itu. Begitu ya teman-teman yang ada di luar kota, yang lagi merantau, ingin invest. Ya orang Sulawesi Selatan nih, merantau dimanapun berada, ingin invest. Ya udah di DM aja tuh hostnya, supaya punya investasi di Makassar. Itu sangat murah, notarisnya udah ditanggung, nggak perlu lagi notaris. BP-nya kalau nggak salah 3 diturunin oleh Banjuma ya. Bisa ambil 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Sekarang ada ya unit, kalau nggak salah 7 unit ready. Itu. Gitu ya Pak Mulis di bawah ya. Ya, Inko, selamat sore Inko. Hai Paira, assalamualaikum, selamat sore. Loh, kok pada di-mute semua ini dua-duanya, gimana ini naik? Nomorku itu Dek, nomorku yang di YouTube saya. Di WA aja. Nanti aku kasih nomornya pemasarannya. Ya air ada, aduh noise ini, ada musik itu lagi masih ada yang live di YouTube itu.
Nanti atas ada yang noise gue lagi. Kenapa sih selalu yang disalahin? Karena Bang Handi itu adalah salah satu sosok yang paling digandrungi oleh para netizen. Tanpa Bang Handi nggak rame. Padahal saya ini anti noise, udah pakai mixer, mic-nya 1,5, pakai tablet 15 juta. Itu loh, masa noise sih? Bukan sensi bro, bukan. Anda yang salah apa ya? Kalian yang terlalu memutuskan sesuatu nggak dipelajari dulu. Jangan kayak Oten kayak gitu, asal ngomong aja belakang pembuktian. Jangan kayak Oten. Nggak boleh kayak Oten. Sebelum kita berpendapat itu dengerin dulu siapa gitu. Kalau Oten enggak, yang penting imani saja, jangan nggak imani saja gitu. Gitu. Ya, Ai Paira, selamat sore. Muslim Bapak Kristen Bang. Kok minta naik yang bersuara ya, Ahimoto, Bang Andi? Tahu tuh air. Atau naik cuma nge-report doang, bisa aja kan penyusup kayak gitu kan. Nge-report di atas kan lebih gampang daripada nge-report di bawah. Air diturunin aja Bang Andi, kalau nggak bersuara Bang Andi minta naik tapi di mute. Takutnya orang-orang penyusup yang report dari atas ya teman-teman. Di Komar Sofiatul biar babak peluru. Sofiatul suruh ke sini atau nanti ajak debat offline Sofiatul ya. Suruh aja. Ajak aja Sofiatul. Ini namanya di sana itu penontonnya kurang. Secara tidak langsung kasihan loh yang nonton cuma 2 biji. Gitu ah. Yang santai nggak tahu aja, itu namanya mengemis untuk ditonton. Itu dibalik ini semua itu nggak enak dong kalau misalnya terus terang. Kalau Oten yang buka komen kok nggak pernah sampai 1000 ya, paling 2 biji gitu. Nah caranya untuk mengiklankan supaya rame, yang ngajak, ini ngapain gue beli babi, ngapain gue masuk kandang babi, ngajak ke kandang babi. Tata juga tak mau dikasih tahu ah. Enggak. Jangan itu lagi lah. Iya, si Cepe nggak usah dilayanin. Dia cuma numpang hujat doang. Kita ngejelasin apapun juga nggak bakal diterima sama dia. Makanya mau ngasih tahu Ustaz Tata itu, kalau kayak gitu nggak usah lah. Siapa lagi yang undang itu? Si orang itu udah di blacklist kok masih diundang Ustaz Tata lawan dia. Di-invite sama Abuya. Aduh. Abuya siapa sih? Abuya Strong yang dulu sering buka komal. Kenapa bukan Abuya aja yang debat sama dia? Kenapa Ustaz Tata yang dikasih? Tapi bubuk. Saya live ini hancur tapi.
Tapi tetap aja apapun yang diomongin Ustaz Adnan mereka nggak mau denger. Nggak mau. Yang penting hujat aja mereka mah. Ya teman-teman yang belum follow akun saya yang ini silakan follow ya. Soalnya akun-akun besar saya kena report semua sampai tanggal 22 weh. Ya bantu di follow ya teman-teman. Ya, siap. Jazakallah yang udah follow. Kalau Abu Ya itu tidak terafiliasi ke API ya teman-teman. Terafiliasi itu pakai logo API itu. Di API apa dia? Konten kreator API itu, lihat aja logonya. Terafiliasi itu. Bergabung di API mana? Nggak tahu saya API mana. Saya humas kok, nggak tahu. Iya, saya pengurus pusat kok nggak tahu. Dia kan rumahnya di Tasik, mungkin di Jawa Barat, tapi Jawa Barat juga nggak tahu nih. Udah masukin keanggotaan dia belum? Nggak tahu, saya belum ngecek. Masih di Jabar kali ya? Mungkin di Jabar, mungkin ya. Nanti saya tanyain lah. Makasih yang sudah follow akun saya ini ya, makasih banyak teman-teman. Insyaallah. Ya Bang Sofian, ada yang mau ditendang? Enak aja. Iya, akun baru ini, semua kena banned. Tidak benar kalian debat tuh. Kenapa Pak Sopnya lagi nggak enak badan Bang? Meriang ya. Meriang. Dingin. Loh, kenapa Bang? Aduh. Kiamat, malah saya datangin rumahnya Kiamat kabur, apalagi roomnya. Saya 2 kali datang ke rumahnya di Malang, malah dia nggak ada. Saya datangin loh rumahnya bro, Kiamat. Kalau dia laki kan keluar.